Kalau OCD itu masuk? OCD gangguan jiwa. Gue OCD. Nah, jangan suka mendiagnosis diri sendiri OCD dulu dong. Dia sudah cantik, dia operasi nih, sudah cantik nih. Tapi tahun depan dia operasi lagi, pengen lebih cantik lagi. Pokoknya nggak puas terus pengen operasi, itu ODGJ juga? Itu ODGJ dong. Indigo tuh ada nggak sih? Ada nggak secara sains? Takutnya dia schizophrenia, bukan indigo. Kakek gue nikahnya sama jin. Terus kalau nggak ada jin, yang gue lihat siapa dong itu? Itu namanya halusinasi. Nah, gitu gampang kan? Okay. Gangguan persepsi. Jadi dia yakin dong. Sesuatu yang tidak ada jadi ada Jadi di dia. Ya makanya halusinasi. Auditorik itu. Auditorik. Kalau melihat visual tuh sesuatu yang nggak ada jadi ada dia Ya, ngeliat halusinasi gitu. visual. Oh, yang ngomong kemarin dengar bisikan Allah dengan jin itu. Segera bawa ke dokter jiwa. Menurut saya itu pesan yang paling penting buat teman-teman. Hai guys, seperti janji saya ya. Jadi kemarin kan kita sudah melihat fenomena yang luar biasa tentang dukun-dukun yang agak-agak sedikit terganggu menurut saya ya. Saya ngomong gila, ntar salah, ntar saya disomasi lagi, ntar saya dilaporin kan. Tapi kita akan bertanya langsung dengan salah satu dokter penyakit jiwa. Kita akan bedah secara sains ya. Jadi ini sebenarnya manusia dengan kesaktian khusus, manusia dengan kehaluan ya, atau sebenarnya orang skizo yang kita percaya. Langsung saja kita temuin Dr. Andri SPKJ. Halo Dokter Richard. Selamat pagi dok. Pagi. Thank you banget sudah datang ke sini. Sama-sama. Ini Dokter Andri lulusan FKUI. Iya, tahun 2003 dokternya, kemudian lulus dokter jiwanya 2008. Spesialisnya 2003? Spesialisnya 2008 lulus, jadi udah sekitar 14 tahun, 15 tahun ini. Lu ininya apa? S1-nya angkatan berapa? Angkatan 97. 97? Oh, Iya. kakak tingkatku. Tapi kelihatan awet muda. Oke, sekarang Iya. kerja di mana? Kerja di Rumah Sakit EMC Alam Sutra. Oke, kenapa namanya kalau misalnya kita ngelihat di media sosial itu kan Andri Psikosomatik gitu kan? Memang nama KTP-nya gitu atau Enggak, gimana? namanya cuma Andri, tapi kebetulan memang minatnya itu di bidang psikosomatik. Psikosomatik. Jadi dari 2006 sudah mempelajari psikosomatik itu dan memang praktek sehari-harinya lebih banyak berkaitan dengan pasien psikosomatik. Oke. Dokter Andri, jadi ini aku nggak mau komentar banyak ya, karena kan Iya. aku kan meskipun aku dokter, tapi saya ini menggunakan ilmu 13 tahun yang lalu. Iya. Jadi aku sudah lulus 12 tahun kan, tapi mungkin lebih ke manajemen, lebih akhirnya dokter estetik. Iya. Dan aku sudah lupa tentang dokter penyakit jiwa kayak gitu. Karena kan koas terakhirnya pada zaman 13 tahun Iya, yang lalu. iya. Tapi itu happy banget loh koas pada waktu itu. Nggak ada jaga Menyenangkan, malam, menyenangkan. Jadi menyenangkan. ngobrol dengan mereka itu menyenangkan. Ya memang kadang-kadang kita lihat memang sebenarnya kita tuh sebenarnya butuh ngobrol dan beberapa pasien kejiwaan itu kan memang kebanyakan ingin didengarkan Oh gitu ya. lebih lama gitu. Tapi kita juga happy ya dengernya ya. Mungkin karena ada sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang kan kita kalau melihat sesuatu yang berbeda itu rasanya oh kok menarik gitu. Atau mungkin compare with ourselves kan. Makanya kan pernah dulu dokter mungkin bilang bahwa setiap kita keluar dari bagian kejiwaan kok kita merasa ada sesuatu nih. Jangan-jangan aku juga mengalami masalah kejiwaan. Iya, selalu kayak Sampai itu kan saat pas ini belajar. saya belajar. Tapi pas kita datang ke sana, kita interview itu kita happy kan kayak gitu punya. Ada Kan? perasaan seperti itu, tapi ada sebagian teman kita juga yang takut. Ada yang perasaan lucu. Makanya konten kita itu viral, ditonton orang ketawa. Sebenarnya orang tuh butuh hiburan. Tapi aku pengen tanya nih, pengen melurus-luruskan ya. Jadi pengen ngomong-ngomong. Tapi kita nggak boleh lagi ngomong orang gila ya. Jadi gini dok, kalau orang gila itu kan sifatnya tuh stigmatis. Jadi sebenarnya merujuk pada suatu kondisi gangguan jiwa yang namanya schizophrenia. Jadi sekarang schizophrenia itu di dalam keseharian kita gitu, kita sebutnya orang dengan schizophrenia. Jadi ODS. Kalau orang dengan bipolar, ODB seperti itu. Jadi itu less stigmatized gitu. Artinya membuat orang itu tidak terlalu menganggap bahwa orang gila itu pasti artinya insane. Kacau pikirannya segala macam, dan itu yang membuat orang berkaitan dengan ini stigma nih, karena gila itu kan bisa banyak faktor kan, bisa karena faktor-faktor yang sifatnya gila judi, gila perempuan, gila bola, jadi terlalu sangat stigmatized. Jadi kita nggak inginkan, karena pada dasarnya nih pasien schizophrenia ini adalah pasien kan, gangguan medis, gangguan kejiwaan itu gangguan medis, bukan gangguan roh atau bukan gangguan yang berkaitan dengan hal-hal lain gitu. Medis, Medis. bukan roh.
Bukan kerasukan. Karena Bukan kemasukan jin. Bukan, karena kan kita belajar di ilmu kedokteran. Dokter tadi kita berdaya sains ya cuma ya. Iya, Kita nggak bahas yang lain. Kalau ustadz kan bahasnya yang lain soal keagamaannya. Hari ini Ya, kita itu bahas kan tentang beda, kita hari ini berdasarkan sainsnya. Tapi sejak kapan sih gila dan ODGJ itu berubah? Karena pada zamanku nggak ada. Ya. Tuh. Jadi gini dok, tahun 2014 itu ada namanya Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Jadi teman-teman nih harus paham nih bahwa ada namanya Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Dan ODGJ, ODMK, orang dengan masalah kejiwaan, itu masuk di dalam kategori di undang-undang tersebut. Jadi ODGJ ini bukan istilah diagnosis. Kalau kita kan dokter kan bilang diagnosisnya apa dok, misalnya gitu kan. Jerawat, akne vulgaris, schizophrenia gitu ya, typhoid gitu ya. ODGJ itu adalah istilah di dalam undang-undang tersebut. Jadi penyebutan untuk orang-orang dengan gangguan kejiwaan itu adalah ODGJ. Tapi sebenarnya orang dengan masalah kejiwaan itu juga disebut ODMK. Makanya itu kan istilah yang sebenarnya akan membuat seolah-olah semua orang tuh bisa mengalami masalah kejiwaan. Kita itu bisa mengalami masalah kejiwaan. Makanya kita bisa disebut ODMK. Kalau kita burn out. ODMK apa tuh ODMK? Orang dengan masalah kejiwaan. Orang dengan masalah, itu normal masih? Bisa. Normal. Masih, tapi kalau ODGJ nggak normal? Nah, orang dengan gangguan kejiwaan, jangan salah, bukan cuma merujuk pada schizophrenia sebenarnya. Tapi bisa juga, misalnya insomnia. Saya nggak bisa tidur sampai 1 bulan gitu ya, bolak-balik. Itu ada kan namanya istilahnya insomnia primer, insomnia sekunder. Itu kan istilah gangguan kejiwaan. Itu masuk ke ODGJ juga? ODGJ. Jadi sebenarnya nggak... Jadi luas ya? Luas, nggak cuma satu. Jadi selama saya belajar, hampir semua penyakit kejiwaan pada waktu itu masuk ke ODGJ? Iya. Jadi apa yang membuat seorang tuh datang ke dokter jiwa untuk mengatasi masalahnya, ada gangguan perilaku, pikiran, dan perasaan, itu yang disebut ODGJ. Tahun kapan berarti? 2014. Jadi 2014 Undang-Undang Kesehatan Jiwa kan gue sudah lulus, gue 2009 kan, makanya. Nah istilah itu kemudian, nah sayang sekali nih teman-teman nih, banyak mengecilkan gitu. Istilah ODGJ itu hanya merujuk pada satu jenis gangguan jiwa yang namanya schizophrenia. Padahal semuanya? Enggak, bipolar ODGJ juga. Berarti insom juga ODGJ juga? Iya, jadi kita harus perhatikan bedanya. Ini diagnosis klinis nih, bipolar, schizophrenia, depresi, gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik. Kalau ini istilah undang-undang, jadi orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, kita sebutnya ODGJ. Tapi kemudian, nggak tahu nih kenapa, saya juga bingung, 8 tahun ke depan ya, dari 2014 ke 2022 sekarang, kok yang berkembang tuh seolah-olah ODGJ itu schizophrenia. Padahal nggak. Padahal nggak gitu. Lagi hit soalnya skizo. Mungkin karena juga banyak sih ketemu orang skizo di sini soalnya. Oke, dok. Berarti kan sudah kita kan nggak pakai, padahal gila tuh sebenarnya nggak ini loh, terminologinya nggak jelek-jelek banget loh. Crazy rich. Ya itu kan memang tergila-gila ya jadinya kan misalnya. Tapi menurut kita ya di kalangan kesehatan jiwa, teman-teman di LSM juga support group system yang ada sekarang kan banyak ya pendukung termasuk di misalnya KPSI, Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia dengan Mas Bagus Utomo sebagai salah satu pionirnya gitu ya. Itu menyenangkan sekali kalau kita bicara tentang masalah gangguan kejiwaan itu tidak cuma merujuk pada satu jenis gangguan jiwa yang dulu orang bilang gila atau schizophrenia. Karena zaman kita sekolah dulu kan mikirnya, waduh masuk psikiatri pasti ketemu sama orang gila nih di bangsal psikiatri. Ya, padahal kan enggak. Kita ketemu di poliklinik ada orang dengan masalah keluarga, rumah tangga, anak-anak, bahkan anak-anak kan juga bisa mengalami masalah jiwa. Bahkan sekarang infant, ya anak umur di bawah 0 sampai 1 tahun aja ada. Artinya terminologi gila itu agak stigmanya agak negatif sehingga kita mengganti menjadi lebih positif ya. Iya. Seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita bawa anak ke rumah sakit jiwa, wah gila nih anak nih kayak gitu punya kan, stigmanya itu sampai negatif. Sekarang kan masih takut. Coba kalau misalnya kita ngomong oh ini ada gangguan ODGJ nih, stigmanya nggak negatif ya, nggak negatif banget. Belakangan ODGJ itu kemudian didorong ke kondisi schizophrenia. Nah ini yang sering kali kalau saya edukasi. Padahal semua ya. Ya saya merasa aduh jangan dong, jangan begitu dong. Kita kan nggak inginkan satu eksklusif, ujungnya jadinya sama nanti di stigma lagi kan, seolah-olah ODGJ itu adalah satu-satunya pekerjaannya psikiater tuh di situ. Kayak dulu lagi dong jadinya. Padahal schizophrenia itu cuma 1%. Apa sih bedanya? Jadi kalau misalnya dokter spesialis penyakit jiwa, itu psikiater ya? Dokter. Jadi psikiater itu kan sering orang salah tangkap dengan psikolog. Nah, itu bedanya apa? Kalau psikiater kan dokter. Kalau dokter psikolog? Spesialis kedokteran jiwa. Kalau psikolog kan bukan dokter. Dia S1
psikologi, ngambil master di bidang psikologi klinis. Pada penerapannya bedanya? Bedanya pendekatannya. Kalau Oke. pendekatan psikiatri kan biopsikososial. Jadi biologi, psikologi, dan sosial. Ada pendekatan penggunaan obat, ada pendekatan penggunaan psikoterapi, dan ada penggunaan terapi fisik sekarang. Jadi ada TMS, ada ECT, mungkin dokter masih ingat yang terapi kejang. Yang Masih dipakai itu? Katanya nggak dipakai lagi? Masih, dan itu cukup efektif sebenarnya untuk beberapa kasus schizophrenia. Yang disetrum di Iya, kepala itu? Tapi udah nggak kayak... Taruh di situ kan? Nggak Cuma sampai disetrum. kejang-kejang gitu kan, ada pakai bius sekarang. Oh, pakai bius kan? Udah pakai bius. Nah, kalau psikolog, dia lebih banyak pendekatannya ke biopsikososialnya, udah nggak terlalu. Dia memahami, tapi dia pendekatannya psikososial karena bukan dokter, jadi nggak bisa kasih resep obat lah intinya. Contohnya kayak gimana sih? Kalau psikolog kayak gimana sih? Kalau psikolog dia ngajak ngomong gitu. Ya, kan biasanya gini nih, saya kan bukan psikolog, tapi saya mencoba menggambarkan aja. Kalau ada pasien datang dengan misalnya masalah belajar, anak-anak lah, masalah belajar, kemudian masalah belajarnya itu dikarenakan misalnya masalah konflik rumah tangga, bapaknya atau mamanya, nah dia dibawa ke psikolog, dia belajar untuk mengadaptasi kondisi tersebut, ya nggak ada masalah. Dia bisa, tanpa obat nih bisa nih. Tapi kalau misalnya gangguan belajarnya itu disebabkan karena kesulitan konsentrasi yang sangat sampai mengganggu begitu ya, atau bahkan ada gejala-gejala depresi, gejala-gejala kecemasan yang datang gitu, mungkin sebaiknya kita Datang ke psikiater datang ke atau psikiater dokter. juga, karena kita punya cara untuk kalau kita bilang mengatasi ya, mengobati kondisi tersebut. Oke, koreksi saya kalau saya salah. Jadi intinya kalau misalnya mungkin penanganan awalnya mungkin bisa datang ke psikolog untuk konsultasi, Ya. tapi kalau misalnya berat datangnya ke dokter, ataupun sebaliknya datang ke dokter lalu untuk terapi pukulan-pukulan Boleh. kecilnya bisa ke psikolog gitu ya? Kalau kita bilang sebenarnya boleh demikian, atau mana yang deket deh. Sekarang itu kalau kita melihat urgensinya nih, kan sekarang nih sejak pandemi ini makin banyak orang yang mengalami masalah kejiwaan. Oh ya? Iya. Seriously? Seriously, dari data kita pakai data ya, kita ngomong kan medis ya. Dari data, itu sejak pandemi 2 tahun yang lalu, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia itu mencatat 65% peningkatan dari kondisi gangguan kecemasan. Apa itu? Efek samping COVID? Setahu gue efek samping COVID itu penis tambah panjang, bukan? Nah, salah satunya adalah Kece. kondisi yang berkaitan dengan keadaan sehari-hari gitu. Jadi kecemasan, nggak bisa ada interaksi sosial. Oh iya Itu yang lebih dominan. Jadi karena nggak bisa interaksi banyak, Ya. perekonomian juga sulit, menekan Ya. gitu ya. Jadi hubungan interpersonal, dan nggak semua juga orang senang berada di dalam lingkungan terus-terusan di rumah kan. efek-efek domino dari Iya, COVID-nya ya, iya. bukan efek dari COVID-nya ya ini bukan ya. gitu. Oke. Dok, saya waktu belajar ya dulu ya, waktu belajar SPKJ ya. Jujur aja waktu saya centang, saya kan lihat kan ada ciri-ciri misalnya penyakit skizo, ada ciri-ciri penyakit depresi. Gue lihat nih, gila ya, hampir gue semuanya ada nih. Ya ada sisi waham kebesaran. Iya. Gue juga ada, narsistik juga ada kayak gitu punya kan. Nah, jadi gue pakai waktu belajar itu ternyata semua orang normal ini punya loh. Sebenarnya gini, kalau kita melihat kan ada yang tadi kita bilang bahwa setiap kita keluar dari pendidikan pendidikan di masa koas gitu, di psikiatri gitu ya, orang kan berpikir jangan-jangan gue juga mengalami masalah kejiwaan. Jadi gejala-gejala gangguan kejiwaan itu bisa terjadi pada saat kita dalam kondisi stres. Jadi misalnya nih ada orang nih tadi, dia memang personality-nya, kepribadian agak narsisistik, ingin tampil, pingin bisa dalam keadaan yang dikagumi orang. Kalau dia bisa memanfaatkannya dengan baik kondisi tersebut, ya nggak masalah kan. Dia bisa jadi entertainer. Ya dokter lebih mungkin pinter, terus kemudian juga bisa membawa diri di masyarakat, bisa mengedukasi gitu. Akhirnya jadi sesuatu kan yang lebih besar. Nah, tapi kalau dokter nggak mau tampil karena nggak ada sifat narsisistik itu, dokter diem aja. Jadi pinter tapi paling cuman jadi dokter praktisi kayak saya misalnya. Tapi kalau dokter ada semangat untuk edukasi, mau tampil, seneng dilihat orang, seneng dikagumi orang, jadi kan. Dan batasannya kapan jadi gila? Kapan jadi ODGJ, sorry. Kapan jadi ODGJ? Sebenarnya menjadi masalah ketika mengganggu. Jadi kalau kita lihat dalam definisi kesehatan jiwa dari WHO itu ada istilah distress dan disfungsi. Jadi kalau dia sudah mengganggu ke kehidupan orang tersebut, mengganggu ke kehidupan orang lain juga ya. Jadi jangan salah nih. Karena kalau misalnya ngeganggu ke kehidupan orang lain tersebut, banyak pasien, terutama pasien, dokter pasti paham, pasien skizofrenia itu hampir jarang mau berobat sendiri. Beda dengan depresi bipolar. Ya, cemas itu mau berobat karena dia merasa terganggu nih.
dia terganggu fungsinya. Tapi kalau pasien schizofrenia, dia nggak merasa terganggu. Dia nggak ngerasa sakit? Nggak. Dia ada halusinasi, ada waham. Dia merasa diri dia benar? Ya sudah pasti kan karena ada wahamnya itu. Jadi ini yang membuat orang tuh susah berobat. Keluarganya juga nggak mau ngasih dia berobat. Jadi problemnya itu kadang-kadang keluarganya ngerasa dia sakti. Ya saya sih nggak tahu ya. Karena kan waham itu ada waham keagamaan. Dokter dulu pernah ada kan. Ada waham paranoid yang merasa dia dikejar-kejar kayak gitu. Jadi itu seringkali kita melihat. Tapi fenomena di dalam masyarakat itu ada yang seperti demikian. Di dalam praktek, waduh banyak banget. Banyak banget ya? Banyak banget. Kita sampai harus misalnya meminta keluarga itu ya memberikan obat itu lewat minuman. Masukin ke dalam minuman. Karena dia nggak ngerasa diri dia sakit. Nggak merasa sakit. Salah satunya masalahnya itu, insight-nya buruk. Problemnya tuh begitu. Nanti kita jangan lompat ke skizo dulu nih. Aku jadi karena skizo ada segmen khusus yang cukup panjang karena memang aku pengen sengaja aku datangin Dokter Andre ini karena sebenarnya pengen bahas skizo dan aku juga sudah tahu waktu ngobrol-ngobrol dengan mereka itu aku ngerasa ini kayak kita percaya dengan mereka tuh kayak memang skizo kan. Makanya aku datangin Dokter Andre. Tapi tadi yang kita ngomong tadi berarti ada suatu gejala yang orang normal juga bisa rasain. Misalnya narsistik tadi ya, waham kebesaran kayak gitunya. Ada yang nggak ada yang ada dalam versi normal, tapi ketika itu mengganggu orang lain atau mengganggu diri kita sendiri, maka itu kita sebut dengan ODGJ ya, atau masuk ke gejala jadi ada ODGJ. orang dengan masalah kejiwaan, mungkin baru ringan gitu ya gejalanya, tapi ada juga masuk ke dalam ODGJ. Jadi intinya ada distress dan disfungsi. Karena kalau kita lihat rujukan WHO sekarang nih, kesehatan jiwa, itu seseorang itu dianggap sehat jiwa itu karena dia harus produktif, Dok. Kalau dulu kan cuma nggak ada gejala. Toh gitu ya, nggak mengganggu ke kehidupan dia bisa melaksanakan kehidupannya sendiri pribadinya dengan baik gitu ya. Tapi sekarang dia harus produktif. Sejak 2015 tuh WHO mengatakan seorang yang disebut sehat jiwa itu harus produktif. Harus produktif juga? Kayak gimana maksudnya? Produktif itu kalau kita lihat dalam beberapa kali penjelasan di kamus, harus bisa menghasilkan sesuatu. Harus bisa kerja juga? Bisa kerja, bisa beraktivitas dengan baik, menghasilkan sesuatu secara ekonomi. Jadi kan begitu. Jadi artinya memang mungkin nggak tahu ya, belakangan kan kita berharap semua orang tuh cukup produktif, nggak cuma duduk-duduk diam di rumah gitu ya. Ini juga masalah kan, karena dulu kan kita fokusnya pada pengobatan, lebih banyak supaya gejala hilang. Nah sekarang bukan cuma gejala hilang, tapi juga harus bisa memberdayakannya juga. Iya, betul itu. Dan mungkin itu juga membantu penyembuhannya juga kali ya? Nah makanya sekarang pusat-pusat rehabilitasi untuk gangguan jiwa itu sekarang banyak di beberapa rumah sakit jiwa. Jadi rumah sakit jiwa itu sekarang udah nggak kayak zaman dulu ya dok ya. Maksudnya kita kan serem. Penjara tuh? Kayak asylum gitu dulu kalau di bahasa Inggrisnya. Tapi enggak, sekarang tuh rumah sakit jiwa itu benar-benar sangat manusiawi ya. Beberapa tempat seperti di Bogor, di Lawang, ya di Magelang itu berkebun. Jadi setelah keluar dari rumah sakit jiwa itu mereka bisa berdaya. Itu penting banget. Itu penting banget. Jadi kayak diajarin sesuatu lah ya. Iya. Dok, jadi kalau misalnya kita boleh dong halusinasi berarti ya. Jadi kalau misalnya gue halusinasi, misalnya gue nih, kan dengar halusinasi ini kan ODGJ kan. Jadi kan kita berhalusinasi, misalnya cewek itu cantik nih. Waduh, kalau dia jadi bini gue kayak itu gitu. Bukan berhalusinasi. Atau misalnya, waduh, kalau misalnya andai gue dapet duit 100 miliar, nanti gue mau beli ini, itu halusinasi kan? Bukan. Itu berfantasi. Oh, itu berfantasi? Iya, lain. Itu beda? Halusinasi itu ya, kalau misalnya teman-teman kan yang menonton mungkin ya, mereka menanyakan, kapan saya mesti bawa keluarga saya datang ke dokter jiwa nih dok? Halusinasi kan ada dok, halu-halu gitu. Itu bukan halu? Bukan. Yang paling sering pada pasien schizofrenia contohnya, halusinasi itu halusinasi auditorik. Jadi dia ngedengar kayak bisikan nih di sini. Jadi ada suara. Yang sebenarnya orang lain nggak dengar dong pastinya. Kalau dia dengar kan bisa aja kita dengar radio juga nggak ada orangnya, tapi dengar itu kan bukan halusinasi. Yang nggak ada jadi ada. Jadi ada. Dia dengar nih, dan dia yakin karena kan halusinasi itu kan adalah masalah persepsi, gangguan persepsi. Jadi dia yakin dong. Sesuatu yang tidak ada jadi ada di dia. Ya makanya auditorik itu. Auditorik. Kalau melihat visual tuh sesuatu yang nggak ada. Jadi ada dia yang lihat halusinasi gitu. Visual. Oh, yang ngomong kemarin dengar bisikan Allah dengan jin itu. Jadi kalau kita menghayal sesuatu itu bukan itu fantasi ya namanya, hayalan ya namanya ya. Cuman memang kan kalau saya bilang begini, teman-teman kan sekarang ini suka self diagnosis.
Itulah mengapa kita itu dokter jiwa itu kan kita tahu ada etikanya. Yeah. Kita nggak boleh nih mendiagnosis orang tuh lewat hanya dari omongan di YouTube, omongan di langsung ketemu langsung. Ya, kan harus di dalam praktek klinis. Saya misalnya tapi malu, Dok. Nah, itu dia. Jangan sampai gue aja kalau ke tempat lo malu gue. Iya pasti. Orang kan bikin itu stigma. Makanya ada istilah undang-undang yang tadi bilang ODGJ itu. Kan kita nggak boleh. Saya misalnya, Dok, menurut dokter ini pasien ada masalah nggak? Kan teman-teman wartawan suka nanya gitu. Saya bilang nggak bisa, orang saya nggak periksa. Ya kalau nanti salah satunya saya ngomong sesuatu, bisa mendiagnosis orang itu, bisa dituntut kan? Karena secara etika itu nggak benar. Makanya kita nggak boleh gitu, hati-hati gitu untuk kasus-kasus seperti yang misalnya banyaklah faktor-faktor. Kadang-kadang kan ada ayah membunuh anak, ibu memperkosa, ibu membunuh anak, ayah memperkosa gitu. Itu kadang-kadang ini kok udah di luar daripada pikiran normal nih pasti, Dok. Ini pasti ada sesuatu kejiwaan. Saya bilang masalah kejiwaan tuh banyak banget. Tapi kita nggak bisa vonis hanya by case ya, harus diperiksa. Iya dong. Atau harus anamnesis. Pasti di dalam praktek klinis kita memerlukan adanya tadi kan inspeksi ya, kemudian kita anamnesis, wawancara klinis psikiatri yang sebenarnya itu harus kompeten. Jadi nggak sembarangan orang bisa wawancara psikiatrik, harus lulus dulu kan dari dokter jiwa dia kan. Kemudian baru kita lihat pemeriksaan lain. Salah satunya misalnya anamnesis sama keluarganya. Apakah keluarganya ini juga melihat? Kalau konsulnya online, Dok? Nah, konsul online biasanya hanya untuk awal. Kan banyak nih aplikasi online sekarang ya. Itu cuma awal doang. Kan teman-teman soalnya dokter jiwa malu. Ada teman-teman dokter jiwa juga di aplikasi online itu ada. Dokter yang paling orang malu untuk pergi ya, itu ada dua tuh. Satu dokter kelamin, karena kalau sakit kelamin itu malu untuk konsul. Dulu kan begitu kan. Nah. Yang kedua dokter jiwa. Iya. Malu kita karena kalau kita datang sana pas ngantri ketemu temen gila loh. Iya, pasti. Nah itu stigma itu yang masih ada. Jadi makanya ditambah ada beberapa kondisi yang memang dia tidak sadar kalau dia itu mengalami masalah. Oke. Tapi by chat mungkin awalnya boleh ya untuk screening. Sekarang bisa. Sekarang kan bisa. Misalnya ada dari Kementerian Kesehatan namanya ada SRQ 25. Kita melihat secara online loh. Kita bisa cek ternyata kita mengalami kondisi kejiwaan nih, kayaknya ada gejala-gejala kejiwaan. Atau di PDSKJI, di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia di websitenya, itu ada untuk diagnostis sendiri dulu. Depresi, ada ya? PHQ-9. Ya, tapi itu bukan untuk diagnostis sebenarnya, cuma lebih ke arah screening kan. Jadi screening. Lihat, kalau aku nih kayaknya kok nilainya tinggi ya udah deh. Mungkin harus konsul segera. Di aplikasi online kan juga ada dokter jiwa di sana. Jadi untuk screening awal boleh sendiri, tapi habis itu untuk diagnosis harus dengan dokter kejiwaan. Iya dong. Oke. Termasuk kalau misal kalau OCD itu masuk? OCD gangguan jiwa. Gue OCD. Nah, jangan suka mendiagnosis diri sendiri OCD dulu dong. Ya kan belum tentu. Karena ada beberapa. OCD itu ada dua tipe juga ya. Ada yang namanya disorder atau namanya gangguan obsessive compulsive. Jadi dia sadar nih, ini masalah nih kok nyuci piring sampai berkali-kali, ngelap-ngelap meja sampai berkali-kali, bolak-balik pintu untuk dicek gitu ya. Tapi ada yang namanya OCD personality. Jadi obsessive compulsive personality. Jadi kepribadian obsessive compulsive. Kepribadian. Ini beda ya, bukan ini ya. Jadi kepribadian it's okay, itu bukan ODGJ tapi ya kalau kepribadiannya nanti lama-lama dia bisa jadi problem. Kan misalnya kayak orang bilang kepribadian obsessive compulsive atau kepribadian anankastik itu orang tuh jadinya mikirnya ya pengen rapi, pengen teratur segala macam. Ya as long as dia bisa adaptasi sama teman-teman yang lain nggak ada masalah. Oke. Aku sedikit jelasin dulu karena mungkin masyarakat masih ada yang banyak yang belum tahu. OCD itu suatu hal yang koreksi saya kalau saya salah ya, yang orang itu sering mengulang ya, mengulang sesuatu atau kayak renyeng ya kita ngomongnya, renyeng sesuatu ya. Jadi kalau sudah belum, nanti sebentar lagi sudah belum lagi. Karena ada pengecekan sesuatu. Ya. Ada pikiran obsesif. Jadi pikiran obsesif itu biasanya terkait dengan kebersihan. Ngecek, ngitung-ngitungnya, atau jumlahnya, atau aturannya, ya. Nah, kedua berkaitan dengan kompulsif behaviornya. Jadi ada pikiran nih ngebersihin sesuatu atau ngecek tadi, udah belum, gitu. Jadi dia ada pikiran dan akhirnya perilakunya itu adalah menanyakan itu. Oke. Dan juga ada teman saya nih, menurut saya parah. Ini masuk ke OCD yang mana nih? Personality atau yang disorder? Dia itu kalau aku pegang ya kayak gitu, kayaknya pegang bahu misalnya kayak gitu. Dia nanya nanti, Cacat, kok tadi pegang bahu aku sebelah sini ya?
Kan kagak penting banget pertanyaan dia kayak gitu punya. Tadi kok ada ngomong ini ya kalimatnya kayak gitu punya. Jadi dia minta saya mengingat seperti itu. Itu kayak gimana? Ya, seperti tadi saya bilang, kita nggak bisa mendiagnosis orang kan hanya dari omongan temennya atau omongan dari orang lain gitu. Ya kita harus periksa lah. Saya sih nggak bisa jelasin kayak gitu karena sebenarnya gini ya, kalau kita perhatikan diri kita itu banyak kalau kita tadi makanya kenapa koas itu saya kebetulan ngajar juga kan. Kalau koas itu keluar dari stase jiwa gitu, langsung berpikir, wah, gue jangan-jangan sebenarnya ada bakat seperti ini juga gitu kan. Misalnya kayak ada misalnya kok ada ya seneng banget kalau ngelihat orang menderita. Oke. Dia seneng banget nih ngelihat orang menderita. Jangan-jangan saya bakat psikopat ya dok ya atau sosiopat. Ya bisa jadi. Tapi karena kita belajar moralitas, kita belajar agama misalnya, Tertahan kita di menjadi level tertahan. itu. Oke. Jadi kita nggak muncul nih, karena kan nanti ada something kalau zaman teori lama itu ada sesuatu yang disebut namanya kondisi yang namanya kondisi id ya ego dan super ego gitu. Kalau di teori Freud lah zaman dulu itu ada super ego kan, yang membuat kita tuh merasa nggak bener ini, kita nggak boleh lakukan ini. Walaupun kita ada keinginan nih, ada impuls. Ada ini ya, tapi kalau misalnya dibiarkan maka itu bisa menjadi benar-benar Berkembang. psikopat ya. Jadi kalau saya simpulkan mungkin secara obrolan singkat tadi, jadi setiap orang itu pasti punya gejala-gejalanya semuanya. Everyone pasti ada narsistik, ada waham apa, ada ya pokoknya semuanya ada. Tapi masih di level, selagi masih di level normal dan pendidikan itu sangat berpengaruh di sana, maka kita tuh nggak disebut dengan ODGJ. Tapi ketika itu sudah melewati ambang batas itu, maka kita harus mencari pertolongan. Nah, pada saat ini yang perlu kita perhatikan adalah masalah gangguan kejiwaan itu kan gangguan medis nih. Jadi memang ada faktor bawaan genetik. Seperti orang diabetes. Ya, orang diabetes, dulu kan orang bilang diabetes tuh penyakit turunan, Dok. Ya, tapi kan belakangan dengan modifikasi gaya hidup kita bisa membantu. Tapi kalau untuk kayak misalnya kasus-kasus tertentu seperti bipolar, schizophrenia, itu memang udah ada bawaannya. Itu genetik? Ya, karena gini, Dok, nggak semua orang stres bisa jadi schizophrenia loh. Nggak semua orang stres bisa jadi bipolar kan. Tapi kalau orang cemas aja mungkin bisa. Oke, ini aku nggak ini nih. Ini aku baru ilmunya aku lupa ya. Tapi ternyata memang penyakit kejiwaan itu genetik ya? Ada genetik ya? Ada genetik. Ada faktor genetik yang berperan. Misalnya contoh, sekarang kita belajar gangguan cemas lah. Bidang keilmuan saya kan di gangguan cemas dan psikosomatik. Pasien-pasien gangguan cemas itu disebut sekarang polygenetic disorder kan sebenarnya. Jadi banyak banget, lebih dari 50. Terakhir saya waktu ke Jerman 2019, pas Oktober sebelum pandemik itu, di sana kita ketemuan dengan kongres di gangguan cemas sedunia. Ya, itu dikatakan banyak sekali genetik faktor-faktor gen yang berkaitan dengan ini. Nah, schizophrenia sampai sekarang memang nggak diketahui kan kenapa bisa ada orang yang bisa mengalami halusinasi dan waham. Jadi kalau orang skizofren nikah punya anak belum tentu. Ada kemungkinan. Belum tentu. Belum tentu. Tapi penelitiannya kan lebih kepada kalau ada pasien schizophrenia kembar, ya jadi anak kembar nih misalnya dia, schizophrenianya yang satu kembar, yang mengalami schizophrenia, si kembarannya itu 25% akan bisa mengalami schizophrenia juga. Berarti ada kemungkinan masih karena setahu saya dulu tuh unknown ya. Berarti masih unknown tapi sudah faktor mulai genetik ya. Itu mungkin berpengaruh. Ya kayak gitu. Karena pengobatannya itu kan fokusnya lebih kepada bagaimana memblok suatu sistem di saraf pusat. Tapi belum tentu kalau orang tua kita ada gangguan kejiwaan, kita juga pasti seperti itu. Belum tentu ya? Belum tentu. Next, kita lanjut dong. Ini yang lagi hits banget ini, penyakit yang lagi hits di tahun 2022 ini. Bipolar. Ini sampai saking hitsnya dok, ini orang ngaku, gue bipolar, gue kambuh. Bipolar, kayak sudah seperti kacang goreng sudah sekarang nih bipolar. Nggak ada harga dirinya lagi nih bipolar. Yang paling sering kali itu tadi masalahnya adalah karena self diagnosis. Dia malu nih, kan saya bilang tadi gangguan kejiwaannya makin banyak sebenarnya. Orang makin kenal informasi dari mana-mana. Sayangnya cuman kenal doang, dia nggak berobat nih. Jadi cuma self diagnosis, sehingga dia semua bilang gejalanya mirip. Kan kalau kita tadi dokter bilang kan, kita baca ini kayaknya gue nih, terus dia langsung bikin video TikTok lah atau apapun di YouTube. Oh aku nih bipolar gitu. Kemarin aja saya bilang ya hati-hati kalau misalnya ada orang suka ngajak-ngajakin WhatsApp grup, bikin WhatsApp grup. Ayo kita bikin WhatsApp grup sesama penderita bipolar gitu. Tapi nggak ada moderasinya, nggak ada dokter jiwanya di sana, nggak ada ahli kesehatan jiwanya. Wah bahaya. Jadi artinya kita jangan terburu-buru mendiagnosis diri sendiri.
Karena label itu lebih luar biasa buat kita. Itu akan membuat kita jadi susah maju Oh, nantinya. jadi justru jadi lebih susah maju. Tapi ini nih lucu ya. Orang tuh di mana-mana tuh kayak skizo, enggak gue bukan, gila gue bukan. Tapi ini kok kayak pamer, gue bipolar loh. Nah, karena mungkin tadi bipolar itu diidentifikasikan dengan sesuatu hal yang mungkin Tren. bukan tren sih sebenarnya. Menurut saya bukan tren ya. Cuman mungkin dianggap sebagai excuse. Ada beberapa teman seperti itu. Makanya kan orang saling debat nih di media sosial anak-anak muda. Dia bilang, lu jangan main gampang mau nyebut bipolar dong. Saya bilang memang harusnya jangan gampang-gampang menyebut kita mengalami gangguan jiwa. Karena kalau gangguan jiwa itu ada konsekuensinya loh. Kalau Anda bipolar, benar-benar diagnosis klinisnya bipolar, Anda harus makan obat. Dan mungkin akan seumur hidup makan obatnya. Yang sering salah itu adalah mereka jemputnya tuh mood swing itu bipolar juga. Dan itu mood swing bukan bipolar? Belum tentu. Jadi kalau misalnya I'm happy, terus in the 5 minutes, terus saya jutek kayak gitu punya. Bisa aja kan ada yang begitu. Tapi sekarang masalahnya Banyak yang seperti itu punya. Itu bipolar? Belum tentu, orang nggak diperiksa. Makanya jangan main buru-buru. Nggak boleh buru-buru. Kapan kategorinya berarti mood swing menjadi bipolar? Sebenarnya kalau bipolar itu ada dua artian kan, bahwa ada dua polar, kutub. Jadi ada manic dan episode depresi. Jadi harus ada manicnya dulu nih. Ya manic ini ada episode di mana dia misalnya tidak butuh tidur. Dia berhari-hari tidak tidur. Kemudian dia jadinya ada grandios kadang-kadang. Dia merasa bisa melakukan sesuatu. Investasinya jadi gede-gede. Ngomongnya jadi banyak. Jadi agak-agak ngibul gitu kan. Tapi di satu pihak. Abang gue itu. Nah. Mantan. Setelah lewat dari fase itu. Masuk ke fase selanjutnya. Yaitu depresi berat. Jadi harus ada fase itu. Kalau harus ada fase itu. Ada. Kalau nggak bisa dong. Sedih, nangis-nangis kayak gitu punya, ngamuk-ngamuk kayak gitu punya. Oh, bukan hanya ngamuk-ngamuk, tapi sedih benar-benar di dalam rumah, nggak ngapa ngapa-ngapain kayak gitu. Oh, tapi ada artinya bukan mood swing yang cuma bahagia segini, terus sedihnya segini, tapi ada perbedaan yang luar biasa besar gitu ya artinya. Makanya dibilang kalau di kategorinya disebut extreme changing mood ya. Jadi pergantian mood yang sangat ekstrim. Really extreme ya kita ngomongnya. Tiba-tiba kita bisa lihat, ini orang kemarin kayaknya ngomongnya gede banget, and then tiba-tiba dia suddenly dia diem di dalam kamar, nggak mau ngapa-ngapain, ada pikiran bunuh diri, segala macam. Oke. Gue pikir bipolar ini mungkin hits karena banyak artis yang ngakunya bipolar. Jadi belakangan. Biar kelihatan keren kayak gitu punya, biar sama kayak artis mungkin. Ada beberapa orang kan begini kalau di dalam teori kepribadian tuh kita kadang-kadang kalau kepribadian kita nggak kuat, kita kepingin meniru sesuatu yang menjadi idola kita kan. Oh, oke. Jadi menyamakan gitu, ya itu biasa kan memang terjadi. Tapi kata abang gue ini ada penyakit namanya bipolar akut tingkat tinggi. Sebenarnya bipolar itu diagnostik klinis. Akut itu kan kalau kita dokter karena akut dari teman-teman yang lain kan berbeda ya artiannya. Jadi dibilang akut adalah kondisi yang berkaitan dengan berat gitu. Padahal kan bukan. Akut itu artinya segera. Baru. Kalau kronis tuh lama gitu. Kalau bipolar itu biasanya tipikalnya ada episodenya. Oke, itu ada nggak sih? Atau lo baru pernah dengar sih? Ini mungkin diagnosa baru ini. Bipolar akut tingkat tinggi. Sebenarnya istilah bipolar itu ya episode kini. Oh, episode ya. Jadi bukan bipolar akut tingkat tinggi gitu, enggak. Jadi makanya saya bilang seorang yang berkompeten untuk memberikan diagnosis gangguan kejiwaan adalah seorang dokter jiwa. Oh, bukan pengacara ya? Ya saya nggak sebut begitulah ya. Pokoknya yang penting kalau saya bilang ini kompetensinya. Okay. Yang penting kompetensinya. Oke dok, ini kita pengen masuk ini yang ini jagoannya dokter nih, psikosomatik nih. Psikosomatik itu menjadi penyakit ODGJ juga? Psikosomatik itu kita sebenarnya orang kan kaget, dibilang, dok saya psikosomatik, terus saya ODGJ dong. Iya, loh kok katanya bukan dok. Gini, psikosomatik itu kan... Jelasin dulu dikit ya, psikosomatik itu apa ya, biar mereka tahu ya. Jadi psikosomatik itu adalah suatu kondisi di mana ada gangguan fisik yang disebabkan karena faktor psikologis kan. Karena intinya pikiran ke tubuh. Ya. Psiko itu pikiran, somatik itu badan. Ya. Jadi gara-gara pikiran kenanya ke badan. Ya. Pikirannya ke kaki, kakinya nggak bisa gerak, atau kakinya tiba-tiba lemes nggak bisa jalan. Atau gara-gara kepikiran sakit mah gitu kan. Gara-gara kepikiran jadinya demam gitu kan. Tapi yang harus diingat adalah semua gejala tersebut tidak ada dasar medisnya. Jadi kalau diperiksa nih lambungnya nih, di endoskopi, di kolonoskopi nggak ada masalah. Tapi ada gejala.
Nah itu yang orang bilang dulu tuh, lu penyakit pikiran aja kali. Nah tapi ternyata kan belakangan kita tahu bahwa memang ada mekanisme di otak, kalau dia terlalu aktif otaknya, kemudian dia cemas berlebihan, dia akan keluar banyak faktor kan, kortisol, kemudian juga bisa banyak terkait dengan sistem saraf otonomnya. Artinya kalau diperiksa seperti nggak ada masalah. Iya. Itu dinamakan dengan psikosomatik. Untuk gejala fisiknya. Tapi kalau misalnya saya kepikiran sesuatu nih, saya stres, terus saya sakit mah, terus setelah di endoskopi juga ada luka di lambung saya. Apakah itu masuk psikosomatis? Ya bukan, tapi kondisinya adalah gangguannya ini, misalnya gini nih, dia ada cemas nih, tapi kebetulan dia memang pasien jantung, pasien mah, pasien diabetes. Terus kita kan bilangnya, kalau dokter jiwa bilangnya, apalagi seperti saya yang di bidang psikosomatik, loh nggak ada masalah kon, orang kan bisa mengalami gangguan fisik dan gangguan kejiwaan sekaligus. Bukan berarti orang, misalnya kan kadang-kadang kesian ya teman-teman ODGJ tadi yang kita bilang schizophrenia itu. Orang kan bilang, dia kok makan di sampah, mohon maaf ya, makan sampah itu kok dia nggak sakit. Saya bilang, Anda itu cuma lihat persepsi Anda sendiri aja bahwa seolah-olah dia nggak sakit. Emang kita tanya dia sakit, kita periksa, enggak kan? Cuma Anda lihatnya dia makan di sampah, dia nggak. Karena dia nggak apa-apa, karena dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan, karena pikirannya kacau. Ya kita kenal kan dulu ada yang namanya schizophrenia hebephrenic tuh, atau gelandangan psikotik tuh yang biasanya di mana-mana jalan-jalan seperti itu, ya ngambil-ngambilin sampah segala macam. Nah itu beda dong. Jadi jangan samakan gitu seolah-olah. Kalau psikosomatik tuh nggak begitu kan? Enggak. Kalau psikosomatik itu memang ada gejala fisik, tapi diperiksa kondisi fisiknya tuh nggak ada yang berkaitan sebenarnya. Tapi itu masuk ODGJ juga? Dibilang kan gini, dasar psikosomatik itu apa sih? Kebanyakan yang kita kenal di dalam istilah diagnosis namanya gangguan somatoform. Ya, somatisasi, hipokondriasis, body dysmorphic disorder yang merasa badannya ada yang salah terus, pengen cantik terus segala macam. Itu kan juga gangguan kejiwaan. Jadi itu ODGJ dong. Iya ODGJ. Kalau didiagnosis sama dokter jiwa, sudah, ini diagnosisnya ini. Saya jadi ODGJ dok. Iya, Anda ODGJ. Termasuk kalau misalnya ada orang yang berkali-kali pengen operasi terus. Iya, kan itu bisa. Jadi kalau misalnya kayak ada artis yang dia sudah cantik, dia operasi nih, sudah cantik nih, tapi tahun depan dia operasi lagi, pengen lebih cantik lagi, pokoknya nggak puas terus pengen operasi, itu ODGJ juga? Masuk bisa jadi, kalau misalnya setelah dia mendapatkan penanganan dari psikiatri, misalnya dia kan gini ya dok ya, ada beberapa operasi perubahan itu yang harus konsultasi loh ke psikiatri. Sama temen dokter bedah plastiknya itu dikonsulin sama ke psikiater dulu. Kagak sih, langsung dibedah ya. Ada lah, misalnya ada beberapa hal yang tertentu. Jadi bener nggak sih, apalagi kalau yang berulang. Ya kalau berulang tuh biasanya akan dikonsulkan. Karena apa? Karena khawatir, karena jangan-jangan ini punya masalah kejiwaan, body dysmorphic disorder. Dan itu banyak loh. Banyak. Makanya kalau kita bicarakan begitu, hati-hati kan. Apakah misalnya nanti dia sayang dong, nanti mukanya makin tambah beda daripada aslinya. Nanti dia nggak kenal sama dirinya sendiri, dia makin bingung. Nah, secara kejiwaan makin berat kondisinya. Makanya saya sih sarankan gitu, kalau ada kelihatannya teman kita, saudara kita yang bolak-balik mengalami kondisi seperti tadi ya, kayak pengen lebih cantik lagi dengan berbagai macam jenis operasi, mungkin sebaiknya konsultasi ke dokter jiwa supaya bisa dilihat gitu. Ya, diagnosis klinisnya tuh jelas apa gitu. Jadi jangan diturutin terus kadang-kadang. Bahaya, walaupun dia punya duit, bukan berarti dia bisa melakukan itu, kan sayang, kasihan dianya. Oke dok, psikosomatis yang paling ringan aja kan sakit mah, ini paling sering ya. Atau misalnya berdebar nih, misalnya ada sesuatu berdebar kayak gitu punya. Tapi saya nggak begitu setuju sih, itu masuk ke ODGJ berarti. Jadi tapi kan waktu pengobatannya nggak ada tuh pengobatan kayak masukin antidepresannya atau haldolnya, kan jadi, masuknya obat emas atau obat. Ya, tapi jangan salah pada kondisi, jadi gini, psikosomatik itu kan gejala psikosomatik itu. Nah, biasanya latar belakang kondisi ini adalah gangguan cemas. Jadi gangguan cemasnya ini nggak kelihatan nih. Makanya tadi saya bilang, kalau bukan diagnostik klinis yang dibuat oleh dokter jiwa itu kadang-kadang nggak ketahuan dasarnya itu apa. Yang taunya adalah cuman penyakit lambung nggak enak bolak-balik. Dokter bilang semua nggak masalah, katanya stres. Tapi saya nggak berasa stres dok. Nah kadang-kadang kita lihat ada beberapa orang stres itu nggak menyadari kalau dia itu dirinya stres. Jadi dia udah sibuk, kebanyakan kemana-mana gitu. Akhirnya kok lambung nggak baik-baik. Nah basicnya itu adalah kondisi gangguan kecemasan. Dan sekarang kita bisa obatin
Jadi bukan cuma dengan obat lambungnya, obat berdebar-debarnya, tapi obat antidepresan. Oh, itu juga akan dimasukkan. Bisa membantu. Ketika psikosomatik itu memang berat banget dari pikirannya ya. Okay. Ada banyak hal lah yang bisa dilakukan. Oke. Mau tanya dok, kalau misalkan karena sering marah-marahin suami, terus jadi kanker bisa nggak? Nah, tuh. Ini serius ini. Gue bukain nih. Gue bukain. Karena abis ini kita langsung ngomongin skizo juga kok. Gue bukain nih. Ini keren ini. Psikosomatik nggak? Hits. Viral loh, Dok. Viral loh. Mudah-mudahan lo dengar. Main TikTok kan? Main sih tapi nggak tahu. Dari mana kanker payudara disebabkan karena marah-marah dengan suami? Nah, ini karena beliau mengalami gangguan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Begini, seseorang yang mengalami gangguan non-medis, itu ada 3 tandanya. Sering marah, gelisah, sakit hati, dan sering ada perasaan ingin bunuh diri. Sampai sana saya paham. Siap. Apa yang disebutkan tadi dapat menyebabkan penyakit. Nah, itu. Pertanyaan saya Siap. adalah, dari mana Kang Samsudin tahu bahwa dia marah-marah dengan suami, terus menjadi kanker? Siap. Sedangkan seorang dokter aja, kita nggak bisa vonis loh. Siap. Penyebab Saya udah kanker, kalau nonton. ditanya dengan saya, pasien tersebut datang dengan saya, apa penyebab kankernya? Saya nggak tahu. Iya. Oke. Bisa aja. Ya, kalau misalnya marah-marah kemudian jadi kanker gitu ya, kan banyak orang yang marah-marah gitu kan. Saya kan bukan sebagai dokter onkologi nih ya, saya dokter jiwa. Ya, bukan kompetensi saya bilang mengatakan dari mana sebab kanker. Tapi setahu saya sih, sebab kanker itu tidak sesimpel itu. Banyak banget faktor yang menyebabkan orang bisa mengalami masalah cancer. Belum ada bakar genetik. Itu kan makanya ada orang yang merasa bahwa aku ngerokok nggak masalah tuh. Nggak jadi, orang kakek gue umur 90 tahun baru mati. Ya, katanya ngerokok bikin mati gitu kan. Bikin kanker paru-paru. Enggak tuh, tapi ada teman-teman kita yang kanker paru-paru dalam konteks merokok hanya 5 tahun misalnya. Dia langsung kanker paru-paru. Jadi bukan faktor mutlak. Iya, dunia kedokteran kan begitu luas ya. Penelitian juga semakin lama semakin bertambah. Kita makin pengen tahu sebenarnya penyebab pastinya. Tapi memang ada beberapa kondisi termasuk masalah gangguan kejiwaan itu sampai sekarang kita masih belum tahu nih. Kenapa bisa tiba-tiba ada salah connect di otaknya itu. Tiba-tiba loh. Nah, cuman yang susahnya adalah begini. Kadang-kadang ada beberapa kondisi itu didukung sama lingkungannya yang menjadikan dia seperti itu. Tambah jadi ya kayak gitu punya ya. Oke, kita pengen masuk ke inti pembicaraannya. Ini yang aku pengen ngomong nih. Dan ini mungkin masih masyarakat masih banyak yang nggak tahu nih. Skizofrenia. Itu tanda-tandanya apa aja sih? Ada halusinasi. Kalau saya ngajarin koas nih supaya mereka simpelnya ya simpel kan. Dok, kalau misalnya yang disebut adanya skizofrenia itu apa? Pokoknya ada gangguan isi pikiran, ya, yang kacau. Itu nomor 1 tuh. Jadi kalau kamu ngelihat ada orang yang kacau pikirannya, kamu nggak ngerti nih jalan pikirannya, hati-hati. Apalagi anak muda ya, perempuan biasanya lebih late ya, bisa 20-an lebih. Kalau anak laki-laki tuh bisa di usia 17, 16 tuh udah mulai ada. Kekacauan proses pikir. Itu paling penting. Jadi bukannya halusinasi dok, sebenarnya kekacauan proses pikir dulu. Makanya kalau kita lihat orang kayak orang bingung gitu ya, ngomongnya ngaco gitu ya, kita bilang wah bahaya nih, hati-hati nih. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi itu auditorik yang paling sering pada pasien skizofrenia. Mendengar sesuatu yang tidak ada. Jadi mendengar itu bisa ada yang nyuruh-nyuruh, ada yang bisa komentar. Jadi ada yang misalnya dokter Richard ini, Richard, itu apaan sih? Itu apaan sih? Cuma kayak gitu doang. Atau Andri, gitu kan. Atau ada yang nyuruh, pukul aja tuh Dri, mati lu Dri. Itu yang kayak begitu. Tuh ada yang begitu. Atau bisa jadi bisikan sesuatu nih, misalnya lu tuh punya kekuatan hebat lu tuh punya sesuatu yang mantep lu. Makanya kalau kita lihat, bayangin ya, dulu ada satu film di Netflix ya, yang di dalam bangsal kejiwaan itu dia ada 3 mengaku dia merupakan Yesus. 3. Ada di film di Netflix ya, dibintangi sama Richard Gere itu. Ya, itu ada. Kok bisa dia bilang mengaku sesuatu yang sebenarnya? Itulah. Jadi ada halusinasi, itu ditambah dengan waham kan, adanya kepercayaan, keyakinan yang salah ya, yang berkaitan dengan kondisi diri dia sendiri, tapi tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Misalnya kita pernah lah nemuin ada orang yang mengaku dia sebagai nabi, ada yang merupakan keturunan raja gitu, ada yang punya kekuatan tertentu, ada yang punya hal-hal yang bisa dia banggakan, misalnya dia punya harta karun kayak gitu.
Tapi ternyata ya nggak sesuai kenyataan. Ya, karena kelihatan banget orangnya juga nggak ada gitu kondisi seperti itu gitu. Makanya orang suka bilang dulu tuh skizofrenia adalah gangguan jiwa berat di mana orang tidak bisa membedakan mana yang fantasi, mana yang bukan. Dan dia nggak sadar bahwa dia sakit. Tidak, kan insight-nya satu. Berarti kalau misalnya aku andaikan, kalau misalnya ini yang paling bahaya sih ya, kalau misalnya dia yang bahaya itu mungkin yang biasa-biasa aja. Tapi kalau level yang bahaya ini misalnya dia mengandaikan diri dia itu suatu pemuka agama, kebetulan dia juga punya basic agama, dan ketika dia mendengarkan halusinasi, dia itu mendengarkan halusinasi seolah-olah itu datang dari Tuhan atau dari iblis, dan menyampaikan, apalagi punya orang yang percaya dengan dia, berarti itu bahaya banget dong. Betul. Jadi sebenarnya kita perlu tahu ya, makanya kenapa saya melihat gitu ya, ada beberapa komunitas seperti tadi yang saya bilang, komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Ya, Pak Bagus Utoma dalam hal ini sangat sering memberikan edukasi terkait ini. Karena kadang-kadang kita tahu bahwa banyak orang-orang, berita-berita kan banyak ya, yang misalnya mengaku sebagai nabi, mengaku titisan apa, mengaku titisan ini. Dan memang kalau kita lihat di antara kasus-kasus gangguan kejiwaan, agama manapun, ya saya nggak sebut agama manapun, pada konteks skizofrenia, keminatannya dia di dalam keagamaan itu lebih tinggi daripada yang biasanya. Justru keminatan dia terhadap agamanya itu lebih tinggi. Semua agama. Skizofren. Pada pasien-pasien tertentu skizofrenia. Pasien-pasien tertentu skizofrenia justru keminatan akan agamanya justru akan lebih tinggi. Apapun agamanya. Kalau kita di praktek klinis kita suka lihat kan. Jadi makanya orang kan dulu sering ya, kalau saya kan kebetulan dari daerah Banten ya tinggalnya. Udah lama tinggal di Tangerang. Mereka suka bilang, "Dok, ini kayaknya belajar agamanya terlalu dalam. Akhirnya jadi lewat." Kan begitu. Ada yang begitu. Ya kan? Atau memang dari sejak awal dia menyukai hal-hal yang berbau goib. Ya, misalnya sering di kuburan, semedi dan segala macam. Itu memang ada dok diagnosis klinisnya. Ada, namanya gangguan kepribadian skizotipal. Di dalam ilmu kedokteran jiwa, orang yang nyentrik, yang misalnya di rumahnya itu memajang banyak pernak-pernik hal-hal yang misalnya magic lah. Dia merasa dirinya ini seneng gitu ya. Isolasi diri dari orang. Dia bilang dia semedi, terus memakai atribut-atribut yang aneh-aneh. Itu ke dalam itu ilmu namanya skizotipal. Ada kan? Dokter baca aja. Kalau kita bicara tentang ini namanya gangguan kepribadian skizotipal. Skizotipal personality disorder. Nah, skizotipal personality disorder atau gangguan kepribadian skizotipal ini erat banget sama skizofrenia nih. Jadi kalau lewat aja nih. Karena biasanya gejala delusi dan halusinasinya pada pasien gangguan kepribadian skizotipal itu tidak sampai mengganggu, dok. Jadi dia tidak sampai mengganggu ke skizofrenia. Kalau skizofrenia kan benar-benar kayak nggak sadar gitu kan. Kayak udah benar-benar dia hidup dengan dunianya sendiri. Dia nggak yakin, dia yakin dengan apa yang dia nggak yakin ada orang. Bahkan nggak mau makan obat kan. Susahnya tuh di situ. Tantangan kita dokter jiwa di situ. Tapi kalau kepribadian skizotipal ini dia masih bisa bersosialisasi kadang-kadang. Tapi dia jadinya aneh. Perilakunya misalnya contoh nih, kita suka ngeliat dia di pohon beringin misalnya semedi itu kan. Itu bukan cari ilmu ya, berarti itu gangguan kejiwaan. Ada beberapa kondisi gangguan kejiwaan yang seperti itu perilakunya. Cuman masalahnya ya, kita menyadari kita hidup kan beragam banget ya. Indonesia ini bineka tunggal ika. Keragaman budaya itu luar biasa. Ada beberapa kondisi yang akhirnya di dalam kondisi keseharian kita itu didukung oleh budaya yang ada gitu. Jadi ini yang susah kadang-kadang. Makanya kalau saya beberapa kali kita nggak bisa menentang gitu. Kalau misalnya pasien tuh misalnya minta untuk dilakukan ruqyah ataupun misalnya exorcism gitu ya di teman-teman gereja maupun di Buddhis sendiri misalnya mungkin ini ada gangguan segala macam gitu. Halus. Saya bilang silakan dilakukan dulu, tidak masalah. Saya nggak akan menentang karena percuma. Kadang-kadang keyakinan terlalu kuat ini didukung oleh keluarga. Orang kan makan obat psikiater itu malu, dok. Malu. Orang makan dan ada beberapa yang merasa karena gini ya. Sekarang dengan ketanggihan teknologi obat psikotik, antipsikotik itu bisa hilang loh gejala delusi dan halusinasinya itu. Dan beberapa orang merasa kehilangan loh dengan tidak adanya waham dan delusi atau halusinasinya itu. Justru mereka merasa kehilangan. Ya, jadi dia bilang, kok hilang suara-suara yang tadi. Padahal saya punya pasien masih kecil. Masih umur, ya bukan kecil lah karena saya udah 40 lebih. Jadi saya bilang itu 20-an itu masih kecil kan. Dia merasa, dok sebenarnya ya
Kalau nggak ada mama aja nih bilang bahwa saya ini harus makan obat, saya nggak mau makan obat. Kenapa? Sebabnya enak punya teman itu. Iya. Ditemenin, dia paling mengerti saya, dia bisa menunjukkan jalan. Sampai kadang-kadang kan kita diajarin ya sama guru-guru kita, dokter-dokter jiwa senior saya, itu dibilang, kamu kalau ketemu orang dengan waham, delusi gitu ya, jangan dilawan. Jangan dilawan. Wawancara psikiatrik itu kan cuma mendengarkan aja kan. Dengerin. Oh, oke. Dia makin banyak waham, makin dicatat kan. Ya, jadi dia gitu. Tapi nggak dilawan, Dok. Kenapa? Nggak bakalan bisa. Dokter mau berusaha melawan waham, nggak bakalan bisa. Dia enjoy ya? Ya. Dan kita capek kalau ngomong itu nggak ada. Oh, nggak bisa. Makanya itu kan dokter mau ngelawan kan berarti. Kita kan debatin dia juga Nggak percuma bisa. ya. Nah, makanya keluarga kadang-kadang kalau misalnya dia ragu pun dia kadang-kadang membuat seolah-olah ini jadi benar kan. Dok, ini benar loh dok dia bisa melakukan itu. Gini Bu, saya kan bidangnya itu di kompetensinya kedokteran jiwa. Oke. Jadi saya hanya akan membuat diagnosis klinis berdasarkan apa yang saya kira. Kalau Anda merasa halusinasi itu bisa membantu keluarga Anda, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi menurut medis itu salah. Oke. Halusinasi itu akibat adanya peningkatan dopamin di mesolimbik yang menyebabkan orang itu mengalami halusinasi, delusi, merasa yakin segala macam. Oke. Ya kan? Dan ada yang ditambah dengan chip dan segala macam, dia bisa baca pikiran orang. Ada itu. Itu jadi bisa baca pikiran orang itu juga ya? Oh iya ada. Kan ada namanya thought broadcasting. Kita dengar di orang yang membicarakan kita juga seolah-olah membicarakan kita juga masuk. Saya nonton TV nih. Terus ini Dokter Richard kayaknya ngomongin gua nih dari tadi. Itu kan juga itu namanya waham rujukan kan? Jadi itu juga bisa baca pikiran, bisa meramal juga. Gini, kalau meramal itu kan ya kalau benar dapat poin. Kalau nggak benar ya sudah namanya juga ramalan. Kita ngomongin yang ODGJ-nya aja nih. Di ODGJ juga ada yang seperti itu kan? Memang dokter waktu dalam stase psikiatri kan ada tuh saya punya pasien sini. Sini tangan lu. Wah, tangan gua mau diapain? Diramal sama dia. Wah, lu kayaknya bakalan jadi gini. Terus guru saya kan bilang, ya udah nggak apa-apa, biarkan aja. Biarkan aja ya. Karena kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Dilawan juga percuma. Iya, tapi kalau buat orang yang yakin, tersugesti kan, karena kan dia yakin banget nih. Waduh. Berarti kita susah dong bedain orang pintar dengan orang ODGJ. Enggak juga, jangan salah. Kalau kita melihat gini ya teman-teman, kalau kita lihat ya, ternyata lu dalam penelitian orang pintar ya gue. Gitu. Bukan orang pintar ini. Berarti kita susah dong bedain orang pintar dengan orang ODGJ. Yang itu. Kalau misalnya begitu ya kita melihatnya memang tadi balik lagi kan ke konteks budaya. Sebenarnya menurut saya perjuangan teman-teman yang bergerak di bidang peduli skizofrenia, teman-teman yang bergerak di bidang LSM untuk membantu teman-teman skizofrenia itu kesulitannya di situ dok. Jadi di daerah itu kadang-kadang kesulitan. Akhirnya malah dipasung kan kadang-kadang. Jadi ketika dia dalam kondisi yang sangat luar biasa mengganggu sampai melakukan kekerasan akhirnya dia dipasung. Padahal ya kekerasan pada pasien skizofrenia itu membuat tambah berat. Bukan, nggak banyak. Kalau dokter tanya saya, berapa kali Andri dipukul selama stase psikiatri atau jadi dokter jiwa? Kurang dari 5. Itu tapi karena kondisi, iya dong, pernah dong. Namanya dokter jiwa, kalau dia lagi paranoid sekali, kepukul ya kayak dipukul gitu. Emang sengaja. Dia nggak suka ngeliat muka gue gitu misalnya. Ya bisa aja dipukul. Dan itu tapi jarang banget. Jadi artinya pasien skizofrenia yang melakukan kekerasan itu jarang. Kebanyakan itu ya asik dengan dunia sendiri tadi. Ada halusinasi dan delusi tadi. Jadi saya pikir ini sesuatu tantangan sih. Buat psikiatri itu paling tantangan. Padahal cuma 1% loh. 1% doang. Di Indonesia cuma 0,7 menurut riset kesehatan dasar. Yang ketahuan mungkin. Ya kan kita melakukan survei kan. Tapi banyak berarti orang di luar sana yang skizofrenia tapi dia nggak sadar dan tidak berobat. Oh banyak. Yang depresi aja yang berobat cuma 10% dari 100% kasus. 90% pasien depresi gangguan jiwa tidak berobat dok. Oke. Tantangan loh. Orang akan berobat ke dokter. Ya ke klinik Athena misalnya untuk membantu kulit. Karena kelihatan kan di muka. Tapi kadang-kadang kalau kondisi perasaan karena dia merasa nggak nyaman. Dia juga malu datang ke dokter jiwa. Enggak. Apalagi kalau ditambah dengan kondisi keluarga yang mungkin tidak mampu mendukung, support system nggak ada, kayak gitu. Nah kalau buat skizofrenia lebih repot lagi kadang-kadang. Oke. Kita sambil minum dulu nih, ini ada minuman kolagen saya, biar sehat.
Kita cheers dulu nih. Ini minuman kolagen saya ini, minuman Ya. kolagen yang bisa menyehatkan kulit, satu-satunya kolagen yang punya 12.000 international unit. Wah, ini minumnya 1x1 aja ini bisa buat kulit kita glowing. Soalnya bahasannya sudah berat nih. Ternyata kurang, memang harus spesialis. Oke, so dok, you don't believe it, makhluk halus, kerasukan, sesuatu, kemasukan jin, in science ya, kita percaya sains ya, bukan kepercayaan pribadi ya. Iya. Di sains Kalau nggak ada, di dalam bidang medis nggak ada. Misalnya contoh kerasukan ya, kesurupan anak-anak yang di pabrik, anak-anak di sekolah gitu. Coba kita lihat. Berjemaah. Iya, kita coba lihat. Kebanyakan apa? Kebanyakan perempuan. Coba lihat aja yang kerasukan itu kebanyakan perempuan yang berjemaah itu yang banyak lah dalam arti Menular ya, satu sama lain. Seolah-olah menular. Padahal kalau misalnya saya ajarin waktu itu, kalau misalnya memang ada yang kesurupan satu, itu dipisahin, jangan dikerubutin. Karena nanti kan tadi kita ngomong di depan, kita tuh nggak pernah tahu loh sebenarnya kapasitas mental kita ini lagi dalam kondisi apa. Bisa jadi saat ini kita lagi dalam kondisi yang down, lagi kesel di rumah, banyak masalah. Ngelihat kayak begitu, itu kita keikut-ikutan. Kan memang bisa begitu. Tersugesti lah istilahnya. Oh, bukan kerasukan yang sama. Iya, bukan. Kayak orang hipnotis juga begitu kan. Ada gendam misalnya gitu, ada yang istilah gendam gitu kan. Kalau misalnya dulu kalau kita pulang kampung pas saat lebaran, ditoel sedikit langsung kaget gitu, langsung ada shocknya kan gitu kan. Terus langsung keikutan gitu, dia bisa ngeluarin uang segala macam. Oke, gitu. tersugesti ya satu sama Iya. lain. Tapi kan ada orang yang di sekolah itu misalnya, ini anak aku yakin banget ini, dia nggak pernah kayak gini punya, sehat walafiat baik-baik saja. Kok tiba-tiba kejang seperti itu punya? Ya itu kan What's the katanya. problem? Katanya. Ha. Tapi biasanya sih memang orang yang mengalami masalah kesurupan gitu, trans, kan namanya kalau di dalam ilmu kedokteran kan dibilangnya trans, dissociative disorder atau gangguan disosiatif trans, perubahan, ya perubahan dalam kondisi suaranya bisa berubah, kadang-kadang seperti itu kan orang bilang kesurupan dok, iya tapi dalam medis itu enggak, kok dia bisa ngomong lain, nah kan? Nah ya itu kayak gimana? Gimana lu jelasinnya? Mungkin tanpa sadar kita membuat atau pernah dia mendengar suara-suara seperti itu, dia membaca seperti itu. Kalau dari medis ya, kalau kita kan ngomongin kalau dia percaya budaya sih, kita nggak ngomongin saat ini. Tapi memang itu bisa dijelaskan. Kesurupan itu rata-rata yang kebanyakan yang kita possession itu nggak ada. Apa sih terjadi dalam tubuh kita ketika kita secara sains, ketika kita kesurupan? Kesurupan itu kan biasanya nanti ada penurunan tingkat kesadaran kita. Jadi biasanya tuh gelombang otaknya menjadi lebih menurun sehingga tergampang tersugesti. Nah tersugesti itu sebenarnya bagian dari kondisi pelepasannya dia kan. Jadi kalau dia misalnya teriak-teriak ataupun dia hysterical reaction kayak gitu. Biasanya kan terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya contoh di ospek gitu misalnya. Sekarang ospek nggak ada sih yang... Berarti harus ada tekanan dulu, Ya. harus ada masalah atau Ya. sesuatu hal yang men-trigger Ya. terjadinya masalah itu. Ya. And then dia melakukan kesurupan atau kejang, tapi menjadi masalah ini Bukan kan melakukan, dia mengalami. benar-benar kejang seperti itu punya. Dan jadi permasalahan kan adalah dia impersonate something. Nah, impersonate something itu dia didapatkan dari proses learning dia kan. Iya. Aku lagi cari. Ya kan kita kan berpikirnya memang Makanya otak kita itu kemudian kan dia bisa dapat dari mana-mana. Sehingga kalau kita di dalam praktek nih, kita ketemuan pada beberapa kasus ada orang-orang yang melakukan itu, ya, itu karena adanya secondary gain namanya. Jadi ada sesuatu yang dia inginkan. Misalnya nih contoh nih ya, setiap suaminya pergi sakit perut, sakit. Setiap suaminya pergi berlayar atau bertugas di daerah atau di luar kota, nggak enak badannya. Tapi kalau suaminya balik, ya balik lagi, aman. Nah itu kan juga dia mendapatkan, dia bilang enggak aku rela kok suamiku tuh bekerja segala macam. Tapi secara nggak sadar dalam tubuh consciously kita. dia ngomongnya begitu, tapi unconsciously mungkin di dalam kondisi keadaannya itu dia nggak mau. Makanya ya maksud saya gini ya, kita tahu bahwa kita juga manusia yang punya perasaan, pikiran dan perilaku sendiri. Seorang dokter jiwa, makanya kalau kita bicara tentang hal seperti ini, kita perlu benar-benar tuh berpegangan pada diagnosis klinis dulu deh. Jadi kita nggak gampang nuduh-nuduh orang sesuatu kan. Kalau nggak kan kita bisa bilang semua orang bisa mengalami gangguan kejiwaan. Oke. Tapi Apakah kalau kesurupan ini kita sudah kesurupan ini kalau di luar negeri ada nggak sih? Ada.
Ada, kan ada, makanya ada diagnosis klinisnya itu kan dari luar negeri, dari luar negeri. Amerika. Tapi Kan? kalau di Amerika di ngomongnya kemasukan roh juga nggak ya? Kalau di Amerika? Ya itu film-film banyak. Jadi artinya gini, kan menarik kan. Orang kan bilang, Amerika tuh negaranya rasional gitu kan. Nggak percaya sama hal kayak gitu. Lah itu kan ada film Annabelle, Possession, Exorcism. Apa itu? Gue kagak nonton sih, gue takut soalnya. Ada banyak. Exorcism itu saya pernah diundang. Atau hanya mungkin untuk mereka membahas. dream walking kali ya? Iya. Dia hanya membahas itu doang. Iya. Dari Dream walking dari multiverse lain pinta masuk ke tubuh kita. Nah itu kan ya, hal-hal yang bisa berkaitan dengan itu. Banyak lah. Banyak. Tapi di science kita nggak percaya namanya dia kerasukan jin atau kerasukan sesuatu intinya ya. Ya, kalau untuk possession nggak ada tuh. Dan ini makanannya dokter spesialis kejiwaan. Memang bisa diobatin kan? Jadi sebenarnya bisa diobatin. Jadi kalau misalnya dia Kalau ada yang kesurupan nih kesurupan. Nggak usah sebut obat ya, kalau obat mungkin belakang aja dengan Iya. gue. Dikasih apa sih? ya biasanya kita Atau kasih ininya apa anti namanya, kejang, zat aktifnya? Anti kejang. anti kejang yang biasa. Makanya kan kita suka ngajarin ke dokter puskesmas. Pisahin, kasih, Oh, oke. Gitu. Pisahin, kasih. suntik gitu. Jadi nggak usah dikasih air, kasih doa-doa gitu. Lama, kadang-kadang kasihan kan. Karena kan posisi kejang kayak orang tonik-klonik itu kan, orang epilepsi itu kan juga nggak enak buat dia, melelahkan. Dan makanya kenapa dia bisa berulang lagi gitu. Nah kita pisahin aja, terus kita ya kayaknya di puskesmas ada obat itu. Tapi permasalahan tradisi di kita kan, Anda tahu sendiri tradisi Iya. kita bagaimana. Saya punya karyawan, ini jujur ya, aku pernah punya karyawan dulu, salah satu karyawanku di Jakarta, dan sekarang sudah keluar, itu dia pasien ODGJ, jadi dengan obat. Dengan obat, karyawan itu pintar sekali, cekatan, good banget kayak gitu. Tapi sometimes malam-malam dia suka ngamuk-ngamuk dan itu sampai kadang-kadang bawa pisau. Ya itu ngeri kan. Bawa pisau loh. Mau bunuh diri tapi ada pemicu, ada trigger. Ketika misalnya dia putus dengan pacarnya atau dimarahin oleh keluarganya kayak gitu punya. Dia marah-marah dan ketika sudah selesai dia bicara bahwa dia nggak makan obat sudah 3 hari. Sudah nggak makan obat 3 hari. Tapi ketika dia makan obat lagi, sometimes masih terjadi. Tapi kalau makan obat mungkin rutin agak jarang terjadi. Ketika dia putus obat, Ya. maka itu sering banget terjadi. Dan ujung-ujungnya ya biasa Pak Ustadz datang meruqyah sesuatu atau ada orang pintar kayak gitu punya, karena kita anggap itu kesurupan. Sebenarnya mungkin kalau demikian, kalau dia masih sering berulang, kalau dia nggak makan obat dan berulang, ya jelas lah. Itu karena nggak makan obat. Kalau nggak makan obat berulang itu jelas. Jelas, nggak makan obatnya. Oke. Kalau misalnya udah makan obat dok, tapi berulang, mungkin obatnya nggak cocok atau belum cocok. Maksudnya dosisnya nggak cepat. Dosisnya nggak tepat atau obatnya mungkin perlu diganti atau dimodifikasi. Karena nggak semua cepat langsung. Kan kita tahu bahwa banyak obat antidepresan ada banyak, antipsikotik ada jenisnya banyak gitu. Jadi nggak cukup, satu orang, gitu satu. Oh, oke. Bisa harus dimodifikasi. Yang penting intinya keadaan seperti gangguan perilaku, perasaan dan pikiran itu bisa diterapi. Dari non obat juga bisa, dari obat juga bisa. Non obat itu psikoterapi. Dan itu psikoterapi itu ilmiah ya, bukan cuma ngobrol-ngobrol biasa loh. Dan apakah pada waktu dia kesurupan itu kita bisa percaya kata-kata ini? Janganlah, ngapain percaya sama kata-kata saat orang kesurupan. Oh, oke. Saat kita lagi saya suka berpesan ya ke pasien saya, kalau Anda dalam kondisi yang tidak stabil, ya masih dalam kecemasan, depresi, bipolar, jangan memberikan keputusan yang besar terhadap kehidupan Anda. Termasuk pindah kerja. Kan anak mereka bilang, nih stres gue tempat kerjaan gitu kan. Saya bilang, jangan dulu deh. Nanti dulu Anda kalau udah enak, nyaman, baru putusin. Ya, lebih ringannya lagi saya ngomong, ketika Anda sedang emosional, jangan pernah memutuskan sesuatu. Ya. Karena biasanya keputusan itu salah. Iya, kan udah tahu kita semuanya. Ya, apalagi pada saat kita terjadi gangguan yang lebih berat lagi Ya, daripada itu. sebaiknya demikian. Oke, Dok, itu kalau dari segi pasien ya, jadi kesurupan atau sakit-sakit yang lain. Tapi kalau misalnya, ya kan nggak semua tempat daerah kan punya dokter jiwa ini masalahnya nih. Setuju. Ya kan? Betul. Dokter ada masalah nggak kalau misalnya ada orang pinter gitu kan, dia pegang sesuatu terus memberikan keyakinan dan pasien itu sembuh? Sebenarnya gini ya, kalau misalnya ada orang yang seperti itu dan dia bisa menyembuhkan pasien seperti itu, berarti kondisi kejiwaannya nggak terlalu berat. Oh, itu alasannya? Ada. Itu alasannya kenapa orang pergi ke tempat dia dan dia sembuh? Iya, kan ada. Ada kondisi-kondisi tertentu, ya. Tapi kalau misalnya kita kondisinya berat, ya. Saya pernah dengar tuh pasien schizophrenia ya, dari Pak Bagus Utomo itu.
Dia cerita kakaknya itu kalau nggak salah mengalami masalah kejiwaan. Itu keliling 2 tahun karena nggak percaya sama obat dokter. Takut ketergantungan dan segala macamnya. Jadi pergi kemana-mana. Ke paranormal, ke orang pinter, ke dukun, ke mana-mana deh. Tapi akhirnya membuat kurang baik gitu. Kenapa? Teman-teman harus ingat nih ya. Kalau kita lambat mengobati schizophrenia, kemungkinan untuk sembuhnya juga jadi sulit. Skizofren bisa sembuh? Bisa terkontrol, Dok. Sembuh? Makan obat tapi dia bisa beraktivitas dengan baik bisa. Saya punya banyak beberapa pasien Sembuh? Istilah sembuh tidak makan obat dan baik itu enggak. Jadi harus makan obat kayak pasien diabetes atau hipertensi lah. Dia harus makan obat. Gue sebenarnya ngelihat orang dukun dengan fenomena dukun ini antara orang ODGJ mengobatin orang ODGJ berarti ya? Iya. Ya itu saya nggak bisa ngomong lah intinya karena kadang-kadang orang kan punya pendapat sendiri ya. Bayangkan ya, ada orang kejang-kejang, wow kayak gitu ya, diajak ngomong kan kayak gitu punya. Oh ya keluar katanya, terus dia pindahin, gue kasih lihat aja lah, biar apa namanya, Ustadz lagi kan. Dok. Andrinya saya. On arrow. Iya, oke, sabar. Ada yang pura-pura lah sebenarnya. Ya hal yang biasa. Tapi ini panjang banget sih kalau mau dibahas. Panjang lah. Sebenarnya juga mungkin ya kan mereka selalu kan dulu kalau di Banten gitu ya kami. Kayak ini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum salam. Bisa bicara baik-baik. Ini temannya ya. Iya, itu kan trik ya kita ngomongnya. Tapi kan kalau kita ngelihat ada orang yang seperti itu kan, artinya kan yang datang juga dengan psikosomatik atau dengan gangguan kejiwaan diobati oleh orang yang sama ya. Sebenarnya ODGJ mengobati orang ODGJ seperti itu ya, bisa jadi ya. Jadi sebenarnya mungkin ada orang dengan masalah kejiwaan. Nah, mungkin aja kan dia tidak menyadari masalah itu. Kemudian jadi gini loh, Dok. Kita saja ya dokter jiwa nih, ini disarankan untuk melakukan terapi kalau kita merasa sudah tidak mampu. Saya itu membatasi pasien setiap harinya. Ya walaupun pasien misalnya mau ketemu saya bisa, mereka udah datang di depan gitu, kita bisa tolak. Kan memang mungkin orang zaman dulu, kalau dokter zaman dulu kan, oh masa nolak pasien dok? Ya kan sudah dibilang ada pembatasan, ada kuota. Kenapa? Supaya saya tetap baik gitu. Supaya saya tetap baik. Kalau enggak saya bisa nggak waras juga. Dan kalau nggak waras, belakangan kan banyak orang juga protes sama psikiater kan. Banyak tuh di TikTok segala macam. Orang bilang, oh psikiaternya kok judgmental. Padahal cuma ngomong misalnya sesuatu yang, oh kamu begitu sih gitu. Misalnya gitu, anak muda sekarang kan sensitif misalnya kan. Jadi dia bilang begitu, oh dokternya judgmental. Atau mungkin dokternya lagi kesel. Ya kesel di rumah terus dia bawa gitu misalnya ke arah gitu. Ke arah klinisnya dia bilang. Jadi memang bagus, syukurin emang kalian itu dilakukan ini gitu. Misalnya seperti itu. Jadi artinya sebenarnya kita sebagai penyembuh, kalau misalnya kita bilang diri kita the healing gitu, the healer, kita juga harus sehat. Nah untuk meyakinkan itu ya kalau di bidang kedokteran kan udah ada etika, udah ada prosedur-prosedur yang udah jelas gitu ya. Saya nggak mau membuat statement atau koreksi terhadap profesi lain lah. Itu terserah lah, profesi lain itu kan punya masing-masing punya guideline sendiri gitu ya, etikanya sendiri. Tapi di kedokteran medis itu memang jelas gitu ada yang penting nih. Kalau enggak yang udah jelas aja kayak vaksin aja orang banyak yang nolak, ada yang nggak nolak, ada yang percaya nggak percaya kan itu bisa aja. Dok kalau ilusi dok, orang skizofrenia juga punya ilusi ya? Jarang. Ilusi itu lebih banyak biasanya halusinasi. Halusinasi dong. Kalau ilusi itu kayak misalnya gini nih, kita lagi jalan nih malam-malam pulang sendirian, ada kebun gitu ya. Terus di kebunnya itu goyang-goyang. Terus kita bilang ada setan tuh, ada pocong tuh. Itu ilusi. Jadi ada stimulus dulu. Ada sesuatu tapi dia mengartikannya berbeda. Ya. Nah, kalau halusinasi tidak ada sesuatu dan dia tetap mengartikan. Jadi yang gue lihat kemarin tuh apa? Kalau kakek gue nikahnya sama jin. Terus kalau nggak ada jin, yang gue lihat siapa dong itu? Halusinasi berarti itu kan? kalau misalnya nggak ada stimulasinya, Gue anggap nih gue pasien lo ya. Gue bilang nih, kakek gue nikahnya sama jin.
emang lu tanya kan, emang jin itu ada Pak? Kalau nggak ada jin, yang gue lihat apa dong? Gue lihat sendiri dengan mata kepala gue jin. Nah, pada saat dia melihat Dokter itu, jiwa ngeliatnya, nah gue pada saat dia melihat itu perlu ditanyakan dulu. Makanya perlu diperiksa secara klinis dulu nih ya. Saya nggak ngomongin. anggap aku pasien ya, anggap misalnya aku kalau pasien. misalnya gitu, tanya dulu. Waktu melihat itu ada sesuatu nggak pemicu? Misalnya nih, saya ngelihat lampu ini kan. Terus lama saya lihat lampu ini, saking saya capeknya saya lihat, kok ada lampunya ada bergerak-bergerak nih. Seperti melakukan sesuatu kepada saya. Itu namanya ilusi, Dok. Tapi kalau saya yakin aja, dokternya sebelahnya, dokter nggak lihat tuh sebelahnya ada sesuatu. Enggak. Ih, lagi pegang-pegangan tuh sama dokter. Itu namanya halusinasi. Kan gitu gampang kan? Jadi kalau misalnya, nih lagi ngeliatin nih gerak-gerak ini. Kok nih gerak tiba-tiba dia muncul gambar gitu kan. Atau muncul sesuatu lah. Menerkam saya, itu namanya ilusi. Kalau saya yakin ada sesuatu di samping dokter atau mendengar sesuatu, misalnya si Richard ngomong apa sih itu? Ngomong apa sih lu? Gitu kan misalnya kayak gitu. Nah itu namanya halusinasi. Oke. Makanya kalau dibilang tuh salah satu film yang bagus banget menggambarkan schizophrenia itu yang diperankan oleh Russell Crowe itu namanya Beautiful Mind. Itu sampai dia yakin bahwa dia itu menjadi agen kan, menjadi agen intel pada saat masa perang itu. Sampai dia bingung gitu. Sampai terakhir sampai udah tuanya pun dia masih ada kan. Dia bisa lihat nggak sebelah orangnya. Ada anak kecil sama orang gede gitu. Iya, kok dia nggak tua, saya tua. Oh berarti emang ini halusinasi. Just for screening. Jadi kalau ada yang nonton ini di rumah, kayak gimana sih supaya tahu, wah jangan-jangan ini temen gue atau siapa gue ini skizofrenia, kayak gimana sih screening untuk mereka? Karena kan orang itu nggak ngerasa bersalah dong, nggak ngerasa sakit dong, kayak gitu punya kan? Kayak gimana cara kita teman-temannya atau keluarganya men-screening, wah ini jangan-jangan skizo dan kita harus mencarikan dia bantuan ke dokter. Pertama kali ada kebingungan tadi. Jadi perilakunya aneh. Perilakunya aneh, dia bingung, ya dia melakukan tindakan-tindakan yang aneh. Itu kita harus lihat dulu. Ya, ini sebagai suatu hal yang mungkin berbeda daripada sebelumnya. Karena tadinya nggak begitu. Kemudian halusinasinya tadi, dia dengar bisikan-bisikan. Ya. Kadang-kadang ada waham, dia merasa ada yang dicurigai. Karena paling sering tuh waham paranoid kan. Dia curiga sama orang-orang di sekeliling, kayak gitu. Nah ini yang menjadi salah satu penting buat kita semua menyadari untuk segera membawa gitu. Ya, bisa dong pakai BPJS, ada kok di pelayanan di cover ya? Di cover, gangguan jiwa itu di cover sama BPJS. Gue kecantikan kagak sih soalnya. Oh iya dong, kalau kecantikan, gigi, estetik nggak. Tapi BPJS menanggung gangguan kesehatan jiwa. Jadi bisa. Kalau nggak mampu dok, lah kan ada program yang bisa bayar BPJS itu kalau pasien nggak mampu kan nanti kan dari RT dan RW-nya itu dia kasih surat pengantar. Cuma masalahnya ini jangan sampai ujung-ujungnya itu dipasung. Banyak banget yang dipasung. Jadi saking udah kacau banget yang tadinya dia nggak nyadarin, lama-lama dia dipasung gitu. Itu yang kita nggak harapkan. Efeknya apa sih kalau dia dipasung? Ya nggak baik dong. Nggak baik dan menderita. Kasihan. Padahal kan sebenarnya bisa. Banyak kok teman-teman. Indonesia itu ada gerakan bebas pasung dulu ya sekitar tahun 2018 saya lupa 2016. Jadi kita benar-benar dokter jiwa itu datang ke daerah-daerah gitu ya, teman-teman khususnya di daerah bersama dengan mantri dan perawat itu membebaskan pasung-pasung tersebut dan kemudian memberikan pengobatan. Cuma sayangnya kadang-kadang kan daerahnya tuh jauh dari mana-mana, akhirnya nggak mendapatkan suatu kejelasan. So sekali lagi kalau misalnya ada penyakit yang sampai harus dipasung atau teriak-teriak nggak jelas ataupun juga ngerasa kerasukan makhluk goib atau kerasukan apa ya datangnya ke medis ya, berobat ke dokter spesialis kejiwaan ya. Kalau mau sambil mau didoakan, monggo. Tidak masalah. Tidak masalah. Kalau buat saya ya pribadi, ada pasien yang bertanya, pasien schizophrenia nih, dia datangnya itu atas rujukan. Rujukannya bukan rujukan dokter, rujukan pemuka agama. Jadi dia bilang, saya sudah ke Bapak Ustadz ini atau ke Bapak orang pintar ini, orang pintar bilang ini bukan. Jadi ada loh teman-teman orang-orang pintar ya dalam tanda kutip atau Bapak Ustadz itu yang memahami masalah kejiwaan itu. Jadi dia kirim ke begitu juga ini edukasi untuk bapak-bapak Ustadz di luar sana yang biasa mengobati atau mendoakan memberikan pengobatan terhadap penyakit-penyakit seperti itu.
itu diperbolehkan, oke-oke saja, dan bisa membawa manfaat saya rasa ya. Jadi kalau misalnya psikologisnya terbantu, kan dia kan dengan berdoa, Ustadz ini nih ngedoainku nih, jadi kan psikologisnya terbantu, kan jiwanya kan lebih kuat, lebih stabil kan artinya kan. Kalau pasiennya itu bukan gangguan jiwa berat, seperti misalnya schizophrenia, sebenarnya sugesti yang diberikan, misalnya, dokter, nih saya bawain air ya, ini airnya luar biasa bermanfaat nih buat dokter Richard. Dokter Richard akan menjadi orang yang luar biasa hebat, sehat, segala macam. Dengan seperti sembuh itu aja penyakitnya. sembuh. Bisa sembuh. Apalagi kalau misalnya didoakan, itu goods kan Ada artinya, sugestinya, kan? Tapi untuk kasus-kasus tertentu saja. Kalau yang udah berat, Oke. ya jangan dong. Oke. Itu yang penting. It's mean ini edukasi dua arah ya. Jadi bagi kalian pasien-pasien, ini ulang sekali lagi ya. Bagi kalian pasien-pasien atau melihat keluarganya atau sesuatu yang kesurupan atau ngerasa kerasukan jin atau apa, silakan datang ke dokter spesialis kejiwaan. Kalau mau sambil didoakan, sambil diruqyahkan, it's okay, nggak jadi masalah ya, selagi itu masih dalam taraf yang normal ya, taraf yang baik ya. Begitu juga terbalik. Begitu juga untuk untuk ustadz-ustadz yang atau pemuka agama lain ya, pastor, pendeta atau siapapun itu yang mendoakan karena kesurupan, it's okay, silakan lakukan saja, itu bagus untuk membentukkan psikologisnya, tapi tetap dianjurkan pergi ke dokter. Ya, itu intinya itu. Jadi kita juga tahu bahwa di dalam masyarakat itu ada kepercayaan-kepercayaan yang kita nggak bisa ubah. It's very hard. Jadi nggak ngerti. Tradisional sekali. Iya, bantulah kita. Karena ini bukan buat siapa-siapa loh. Ini buat pasien. Karena kita berguna, inginnya dia berproduksi. Ya, bayangin kalau kita punya masalah kejiwaan yang kita biarkan, itu nggak bakal jadi bagus gitu ke depannya. Okay. Sayangnya tuh demikian. Okay, Padahal good. kita harus produktif. Oke, good banget. Ini kesimpulannya dua arah ya, jadi ya. Kesimpulan dua arah, satu untuk pasien, satu juga untuk pemuka agama yang melakukan bantuan pengobatan ya. Jadi mudah-mudahan edukasi ini bermanfaat. Pertanyaan terakhir singkat aja. Ya. LGBT, kejiwaan? Kalau untuk gangguan LGBT ya dalam tanda kutip sebenarnya yang paling sering yang saat ini masih masuk dalam PPDGJ 3 sebagai gangguan adalah transgender. Jadi kalau homoseksual memang bukan gangguan kejiwaan. Biasanya teman-teman LGBT datang. Homoseksual bukan gangguan kejiwaan? Bukan. Kalau Lesbian bukan gangguan kejiwaan? Bukan, kan homoseksual lesbian itu. Yang gangguan seksual? Transgender. Transgender. Itu gangguan? Masih masuk kejiwaan. masih masuk di PPDGJ 3 yang dipegang oleh Indonesia. Itu sebagai salah satu kalau kita bilang tuh rujukan lah, tadi kita bilang PPDGJ 3, DSM 4, ICD-10, itu rujukan diagnostik ya. Nah, transgender itu masih masuk ke gangguan jiwa. LGBT itu berarti Lesbian, gay, bisexual, transgender, ada lagi queer kan satu lagi. berarti transgendernya yang masuk ke dalam Ya. kejiwaan. Berarti kalau masuk ke dalam kejiwaan berarti bisa disembuhkan. Kalau transgender memang sebenarnya lebih dominan penyembuhannya bukan dalam tanda kutip penyembuhan pakai obat kan. Dia bagaimana bisa menerima kondisi seperti itu. Menerima perubahannya atau menahan perubahannya? Ada beberapa kondisi sebenarnya. Misalnya gue nih pengen jadi cewek nih, kayak gitu punya ya. Tapi belum operasi nih, belum potong, belum apa-apa kayak gitu punya ya. Kan jadi pengobatannya lu minta gue terima jadi gue jadi cewek, atau lu nyuruh gue terima jadi cowok. Sebenarnya cowok nih ya. Nah, kalau dalam prosesnya ke depan gitu ya. Biasanya nanti kita lihat kan. Nah, beberapa kasus yang sekarang ada di Indonesia sebenarnya transgender itu jadi transseksual kan. Misalnya dia jadi ubah kelamin, ya kan, jadi ubah bentukannya juga. Nah, itu biasanya perlu memproses dengan psikoterapi dulu. Jadi ada penelitian atau ada kita bilang tuh screening awal dulu. Apakah dia bisa siap nggak misalnya. Jadi di saat ini di Indonesia walaupun misalnya di dalam DSM bukan DSM seperti PPDGJ 3 atau ICD-10 yang kita pegang sebagai diagnosis itu transgender itu mengalami gangguan kejiwaan disebutnya gitu, karena kan dia merasa ini bukan dia gitu kan, merasa badannya ini bukan badannya dia gitu, ini kan laki tapi gue pengen jadi perempuan gitu, bukan gue tuh perempuan. Iya, kayak dia masuk ke dalam jiwa gue salah kayak nah gitu. Itu kan berarti kalau secara salah casing. Ya secara kejiwaan itu dianggap tuh masalah gangguan kejiwaan. Tapi banyak orang yang akhirnya melakukan perubahan kelamin itu dan perubahan gender itu dengan menggunakan suntik atau apapun, itu biasanya berproses. Jadi biasanya kita minta ke salah satu psikolog atau psikiater, dalam hal ini psikiater biasanya, yang memang memahami masalah-masalah gender identity seperti ini. Karena kalau ngelihat di luar dok sekarang memang, wah ini dianggapnya udah bukan lagi masalah gangguan kejiwaan transgender ini.
Makanya kenapa di Indonesia itu yang bermasalah itu lebih ke homoseksual kan. Lesbian nggak masalah. Transgender juga nggak masalah. Kita bisa terima kok ada teman-teman kita yang berubah jadi transgender, nggak ada masalah gitu. Dan ini penerimaan masyarakat aja yang masih belum bisa terima. Jadi dianggap itu gangguan jiwa. Ya saya sih sebenarnya melihatnya balik lagi aja ke buku. Kalau saya tuh kita diagnosis klinis kan. Semua dokter itu pasti bilangnya Kita balik. science. Iya, balik lagi ke buku. Ada nggak? Oh ada. Tuh jawabnya begini. Orang lain bilang apa ya terserah. Yang penting di dalam bukunya bilang begitu. So, tapi homoseksual itu bukan termasuk kelainan jiwa berarti ya? Bukan. Kalau misal di di Itu kelainan PPDGJ, seksual berarti ya? bukan juga. Jadi kayak dianggapnya homoseksual itu, biseksual itu ya sama aja kayak kita gitu. Kita nih heteroseksual, ya kan? Kita heteroseksual nih. Terus teman kita homoseksual, ya udah nggak apa-apa. Dia sukanya sama laki atau dia sukanya sama perempuan. Kita laki sukanya sama perempuan gitu. Udah gitu dong. Just kayak varian. Udah varian. Ya udah. Ada orang yang dengan muka begini, ada muka kayak Dr. Richard, ada muka kayak saya. Oke. Udah gitu doang. Jadi nggak usah dipermancingkan kejauhan gitu maksudnya. Ya, cuma orang kan mikir, enggak benar itu nggak sesuai norma. Nah itu bukan urusan saya, bukan urusan norma, bukan urusan saya. Lebih kepada ini masalah gangguan jiwa atau bukan. Biasanya homoseksual yang datang ke dokter jiwa itu karena dia depresi, dia cemas. Jadi apa bedanya dong dengan heteroseksual yang datang dengan depresi dan cemas? Bukan dia masalah dengan homoseksualnya kan? Bukan. Oke. Indigo tuh ada nggak sih? Ada orang yang percaya, ada yang enggak. Oke, ada nggak secara sains? Kalau di dalam ilmu kedokteran jiwa, kalau masuk ke dalam buku lagi teks diagnostik klinisnya nggak ada gitu. Makanya kalau orang ada yang mengatakan bahwa dia itu indigo gitu ya, dia harus melewati pemeriksaan klinis wawancara psikiatri dulu karena takutnya dia schizophrenia bukan indigo. Jadi kita harus yakinkan dulu bahwa memang dia bukan indigo ya. Dan dia diobatin kalau dia memang schizophrenia. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin suka mengaku-ngaku dia bisa melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang bisa memberikan dia sesuatu gitu ya atau apapun itu ya perlu diperhatikan. Jangan sampai sebenarnya dia mengalami masalah kejiwaan. Jadi datang aja deh ke dokter jiwa untuk mendapatkan kesembuhan itu. Oke, it means artinya saya simpulkan dikit ya. Berarti kalau ada yang bilang dia indigo, berarti antara dua nih. Kalau nggak dia nipu, kalau nggak skizo. Saya nggak bisa bilang begitu kalau belum periksa. Namanya juga dokter ya, harus periksa dulu. Ada yang bilang seperti itu, kalau berarti kan kalau bisa kita bilang seperti itu ya antara dua dong. Ya kalau saya sih bilang ya udah kita wawancara klinis psikiatrinya dulu deh. Banyak loh indigo terkenal di Indonesia loh. Ada yang pawang hujan, yang ngerasa punya remote di langit. Iya. Saya nggak tahu itu apakah ini disebut dia indigo atau bukan. Tapi pada dasarnya indigo itu memang kalau kita cari di PubMed aja ya, itu nggak ada yang membahas khusus gitu. Karena memang masuk ke kategorinya bukan ke kategori masalah gangguan kejiwaan dalam tanda kutip sebagai diagnosis gitu. Tapi kita lihat banyak orang indigo itu sebenarnya schizophrenia gitu, ada halusinasi, ada wahamnya juga. Jadi jangan buru-buru lah kalau mengecap indigo itu, apalagi indigo child kayak gitu juga. Menurut saya lebih prefer gitu ya punya anak yang normal-normal aja kan daripada dia bisa melihat-lihat sesuatu kayak gitu. Jadi segera bawa ke dokter jiwa. Menurut saya itu pesan yang paling penting buat teman-teman, ibu-ibu, siapapun yang punya kenalan atau anak mengalami masalah indigo. Dan hilangkan stigma negatif terhadap dokter kejiwaan kali ya. Sudah jelas kan, pengennya kita ngomong begini dari tadi kan begitu. Supaya orang tuh nyadar bahwa masalah-masalah yang sebenarnya terkait dengan kebudayaan, goib, setan dan segala macamnya itu jangan-jangan ada latar belakang masalah kejiwaan, Dok. Jadi itu yang sebenarnya intinya saya pengen datang ke sini itu bersama dokter itu karena kepengen sekalian menjelaskan gitu. Karena kita nggak punya akses sebenarnya banyak. Karena teman-teman itu banyak yang nggak pernah merasa, enggak itu kan budaya, oh itu kan secara agama nggak masalah. Iya, tapi coba perhatikan apakah memang ini masalah kejiwaan atau bukan. Dan yang kita ngomong ini juga nggak sembarangan, ini semuanya hasil penelitian pasti. Dan penelitian yang panjang. Dari tadi saya ngomong selalu berdasarkan buku, referensi dan itu kan. berdasarkan suatu penelitian yang panjang. Ya, jadi tidak ada asumsi dari saya sendiri. Jadi ini fix science tanpa kita ya menduga-duga ataupun juga mengikuti tradisi tertentu. Kita menghormati adanya tradisi, adanya tradisi budaya ya, agama yang berkaitan dengan kondisi seperti itu. Tapi saya minta tolong kalau misalnya banyak masalah-masalah yang sebenarnya kita anggap itu sebagai masalah
kebudayaan, agama dan segala macam yang berkaitan dengan goib dan yang lain-lain, tapi ternyata sebenarnya adalah masalah kejiwaan. Jadi itu yang penting banget. Jadi jangan sampai ini kita membuat salah satu teman-teman kita yang mengalami masalah itu jadinya makin tambah jauh dari pengobatan. Jadi kita dekatkan ke pengobatan itu. Ngomong-ngomong, makin maju zaman, makin banyak orang yang ini nggak sih? Tapi menarik, di dalam penelitian dikatakan memang semakin majunya zaman pun orang percaya terhadap hal-hal itu masih ada. Makanya sampai sekarang kepribadian sisotipal yang tadi kita bicarakan itu masih dianggap masih masuk ke dalam kategori diagnosis gangguan kepribadian di DSM-5. Jadi yang rumahnya banyak pernak-pernik, terus dia tiba-tiba ada di pohon dia beringin, mengaku terus dia bertapa di kalau di luar hutan. negeri kan beda lagi, Dok. Artinya DSM itu kan sebenarnya bisa di Amerika kan awal pertamanya. Berarti bukan cuma di Indonesia loh. Di luar negeri pun banyak yang kayak begitu tuh ada. Bukan karena saktinya itu cuma ada di Indonesia, Bukan, enggak ya? di luar negeri. Makanya ini kan gangguan medis. Gangguan yang memang berkaitan dengan sesuatu yang bukan cuma cultural bonding kalau istilahnya. Bukan cuma ada di Indonesia, tapi di mana-mana ada. Oke, sampai di Indonesia dipercaya lagi jampi-jampinya diminum. Sakit di Indonesia. Oke, thank you Dr. Andri sudah datang dan ngasih informasi. Saya jadi tercerahkan jadinya kan. Memang harus di-endingin dengan yang ahlinya. Ini semua ahli saya datangin ke sini nih. Jadi bagi kalian semua thank you so much sudah nonton video ini. Jangan lupa kalau kalian mau dukung saya, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya, jangan lupa pakai skincare saya. Bye. Satu lagi Dok, saya tadi dapat poinnya. Artinya ODGJ menular ya? Kalau ODGJ kan tidak menular. ODGJ tidak menular, Bu. Tidak. Tapi mungkin kelemahan kalau ODGJ semua. Tidak juga. Kalau misalnya kita lihat, kan makanya tadi dibilang bahwa masalah yang berkaitan dengan masalah gangguan kejiwaan nih, semuanya nih masalah gangguan kejiwaan, itu bisa terkait dengan masalah biologi, psikologi, dan sosial. Nah, faktor sosial ini yang bisa menghambat proses penyembuhan, bisa membantu proses penyembuhan. Oke. Kalau menurutku jadi kayak gini Hen ya. Belum mati kan? Belum. Jadi menurutku kayak ini nih. Ketika kita banyak bergaul dengan orang sukses atau bergaul dengan orang yang saling memberikan motivasi, maka kita juga bisa jadi orang yang lebih baik, lebih maju, lebih semangat, lebih pintar, lebih smart ya. Tapi ketika kita ya mungkin berada di dalam lingkungan hampir semuanya seperti itu juga, dan lama-lama kita ikutan halu juga lama-lama. Jadi di dalam ilmu kedokteran jiwa ada yang namanya folia dux. Dokter pernah dengar folia dux? Artinya waham bersama. Waham bersama. Itu bukan penyakit menular. Bukan. Jadi tapi ketika kalian bersama dengan mereka, waham bersama. Jadi waham bersama itu atau folia dux ya, ada dari bahasa Prancis. Itu sama. Jadi bisa aja satu keluarga itu mengalami waham yang sama. Jadi dari satu. Jadi ada tuh fenomena itu ada kalau kita lihat. Cheers. Nggak heran mereka bikin asosiasi. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih.